Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Fang Han memasuki kota jurang dunia yang dikuasai Sekte Tai untuk menghindari kejaran dari 3 pembunuh bayaran. Fang Han pun memanfaatkan kesempatan ini untuk berdagang dan mengikuti lelang di sana. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Di tepi cakrawala, tampak bercak-bercak putih. Semakin dekat ia terbang, semakin jelas ia menyadari bahwa bercak-bercak putih itu sebenarnya adalah tembok kota. Tembok kota itu setinggi ratusan orang, semuanya berwarna putih bersih dan tanpa noda. Di dalam tembok kota, bangunan-bangunan tinggi menjulang dari tanah. Dilihat dari kejauhan, kota itu tampak padat penduduk, dan di luar kota, jalan-jalan membentang ke segala arah. Bahkan di langit, orang-orang terbang bolak-balik, turun menuju kota. Ini adalah sesuatu yang tidak terlihat di negara lain manapun. Fang Han mencoba melihat ujung kota, tetapi sejauh mata memandang, kota itu tampak tak berujung, dipenuhi rumah-rumah menjulang tinggi, tertata rapi, jalan-jalan lebar, dan istana-istana yang membentang ribuan mil. Sungai-sungai yang tak terhitung jumlahnya mengalir melalui kota, airnya berkilauan. Melihat pemandangan seperti itu, mulut Fang Han hampir ternganga. Dia belum pernah melihat kota semegah ini, sebuah metropolis luas yang membentang ribuan mil. Kota Jurang Naga cukup besar, sebagai bekas ibu kota kuno, kota ini penuh dengan nyanyian dan tarian, ramai dengan lalu lintas, toko-toko dan bangunan komersial, jalanan panjang yang tak terhitung jumlahnya, makmur seperti api yang berkobar. Dinasti Xuan Agung, sebagai kekaisaran nomor 1 di dunia, benar-benar pantas menyandang gelar itu. Negara-negara lain, setelah melihat kota ini, mungkin akan merasa ingin menyerah. Fang Han menghela napas, sambil memperlihatkan wujudnya. Namun, itu bukanlah penampilan aslinya, melainkan seorang pria dingin dan tegas berbaju hitam, yang telah berubah berkat seni Ki ilusi laut, saat ia perlahan-lahan turun ke kota besar itu. Karena banyak kultivator yang terbang di langit, jelas bahwa kota besar ini tidak melarang orang untuk terbang. Fang Han mendarat di jalan lebar di kota itu. Beberapa pejalan kaki di pinggir jalan menyingkir, meliriknya dengan iri, dan terjadi banyak perbincangan. Para prajurit patroli datang, ayo minggir. Serangkaian langkah kaki rapi bergema dari ujung jalan yang lain. Fang Han melihat dan mendapati sepasukan yang terdiri dari 100 tentara, masing-masing mengenakan baju zirah kuning dan membawa tombak panjang, kekuatan mereka sangat besar. Mereka semua berada di tahap ke-7 alam tubuh fana, alam benteng internal. Mereka adalah para prajurit patroli. Setiap dari mereka berada di tahap ke-7 alam tubuh fana, sebuah level yang di negara lain akan menjadikan mereka sebagai ahli bela diri. Mereka bisa membuka sekolah bela diri, menerima murid, dan menjadi master lokal. Tetapi di sini, mereka hanyalah prajurit rendahan. Koin Xuan Huang adalah mata uang kekaisaran Xuan Agung, bukan emas atau perak, melainkan logam aneh. Koin ini terkadang digunakan sebagai mata uang di dunia kultivasi. Namun, mata uang keras di dunia kultivasi saat ini tetap berupa ramuan, pedang terbang, dan jubah sihir. Fang Han mendengarkan beberapa diskusi dengan acuh tak acuh, lalu berjalan-jalan di sepanjang jalanan kota ini, mencari toko-toko yang menjual bahan-bahan obat yang tidak biasa. Saat berjalan-jalan di jalanan luas Kekaisaran Xuan Agung, Fang Han merasakan suasana sebuah negara yang benar-benar hebat, sebuah kerajaan surgawi. Bahkan sebagai kultivator tingkat kelima dari alam kemampuan ilahi, alam manusia surga, ia dipenuhi rasa kagum dan takjub terhadap kota bak mimpi ini. Setelah berkeliling beberapa waktu, Fang Han memperoleh pemahaman umum tentang adat istiadat dan kondisi lokal Kekaisaran Xuan Agung. Penduduk Kekaisaran Xuan Agung semuanya kuat dan tegap, terutama terampil dalam seni menjaga kesehatan. Yang paling luar biasa adalah tidak adanya korban kelaparan dan pengemis, tidak seperti yang pernah dilihatnya di negara lain. Tampaknya semua orang memiliki makanan untuk dimakan dan pakaian untuk dikenakan, yang sangat menyentuh hati Fang Han. Selain itu, sebagian besar penduduk biasa mempraktikkan beberapa seni bela diri dasar. Bahkan beberapa wanita yang lembut tampaknya berada di antara tahap ketiga dan keempat alam tubuh jasmani, memahami, bentuk, dan bahkan variasi, keras dan lunak, dari kekuatan internal. Beberapa penduduk dari keluarga kaya bahkan memiliki ahli di tahap kelima alam tubuh jasmani, alam, kekuatan ilahi. Di Kekaisaran Li Agung, seseorang di tahap kelima alam tubuh jasmani, alam, kekuatan ilahi, dapat dengan mudah menjadi seorang jenderal, memimpin ribuan tentara, bertempur di medan perang, meraih prestasi besar, dan bahkan berpotensi mendapatkan gelar bangsawan. Namun di sini, mereka hanyalah penduduk biasa. Bahkan para prajurit yang berpatroli pun merupakan ahli di tingkat ke-7 alam tubuh jasmani, yaitu alam, keberanian ilahi, yang dengan jelas menunjukkan kualitas warga di kekaisaran terbesar di bawah langit ini. Fang Han tahu bahwa beras yang ditanam oleh petani biasa di Kekaisaran Xuan Agung adalah jenis benih, beras matahari putih, yang didistribusikan oleh pemerintah, atas kebaikan Sekte Tai.
Beras ini sangat baik dalam menyerap sari bumi, sangat bergizi, dan menghasilkan 30 hingga 50 ribu kati per mu. Justru karena itulah penduduk Kekaisaran Xuan Agung yang berjumlah puluhan miliar jiwa tidak menunjukkan tanda-tanda kelaparan. Istana Kekaisaran Xuan Agung juga menyimpan banyak naga tersembunyi dan harimau yang mengintai. Fang Han berjalan menyusuri jalan lebar yang dilapisi batu putih, bersih, dan cukup lebar untuk dilewati 50 kereta kuda secara beriringan. Di kedua sisi jalan terdapat kanal drainase, tetapi ini bukan sekadar parit, ini adalah sungai dengan lebar lebih dari 10 zang, dengan jembatan besar setiap 500 langkah, menyerupai sungai air emas di Istana Kekaisaran. Di balik jembatan-jembatan itu terdapat berbagai toko, masing-masing didekorasi dengan kemegahan yang memukau, tak kalah megahnya dengan rumah seorang pangeran atau istana kekaisaran di kerajaan lain. Di belakangnya terdapat perkebunan atau bangunan-bangunan tinggi. Di kota Jurang Naga, bangunan 4 lantai sudah dianggap sangat tinggi, tetapi di sini terdapat bangunan-bangunan dengan puluhan lantai, seperti pagoda yang menjulang tinggi. Fang Han berkelana cukup lama, diam-diam menggunakan tinju kaisar air hitam untuk memeriksa situasi ketiga pembunuh bayaran itu, bintang pemusnah, bulan penembus, dan pengeksekusi abadi, tetapi yang mengejutkan, dia tidak merasakan apapun. Tepat saat itu, sebuah toko besar menarik perhatian Fang Han. Toko ini menempati jalan sepanjang 10 li, dengan bangunan-bangunan tinggi, dinding merah terang, patung kilin giok setinggi beberapa orang, dan barisan penjaga berpakaian rapi berdiri di pintu masuk, mengenakan rompi kuning cerah dan memancarkan aura yang kuat. Para penjaga ini semuanya adalah master di tahap ke-10 alam tubuh jasmani, alam, transformasi ilahi. Meskipun kekuatan mental mereka tidak cukup kuat untuk menjadi roh, mereka setidaknya memiliki kekuatan 5 atau 6 kuda buas. Yang lebih mengesankan lagi adalah rompi kuning cerah yang dikenakan para penjaga ini semuanya adalah artefak spiritual tingkat rendah. Fang Han segera tahu bahwa toko ini luar biasa. Terutama karena sebuah plakat besar tergantung di atas toko, bertuliskan, Paviliun Dao Surgawi. 3 karakter besar itu, ditulis dengan goresan kuat seperti naga dan phoenix yang sedang menari, memancarkan aura dominasi yang luar biasa. Hanya dengan melihat kekuatan karakter-karakter tersebut, Fang Han tahu bahwa orang yang menulis prasasti itu mungkin bahkan lebih kuat darinya. Kilatan cahaya turun dari langit, menampakkan para ahli, baik mereka yang berada di alam kemampuan ilahi atau murid-murid sekte yang memiliki jubah artefak spiritual tingkat tinggi, atau bahkan jubah artefak harta karun. Mereka semua mendarat di depan Paviliun Dao Surgawi, dan kemudian berjalan masuk. Selain itu, Fang Han samar-samar mendengar banyak suara. Ini adalah penjualan harta karun tahunan Paviliun Dao Surgawi, salah satu dari 3 paviliun harta karun besar, dengan harta karun dan ramuan ajaib yang tak terhitung jumlahnya untuk dijual. Aku membawa semua tabunganku kali ini, berharap bisa membeli beberapa keping besi sejati esensi mendalam agar aku bisa mengolah ki sejati emas agung. Ini adalah seorang kultivator yang baru saja memasuki alam kemampuan ilahi yang berbicara. Besi sejati esensi mendalam juga merupakan jenis meteorit ekstraterestrial yang mengandung energi unsur emas yang kaya dan murni, meskipun jauh lebih rendah daripada batu bintang emas putih agung. Namun demikian, itu adalah harta karun yang langka. Jika seseorang mengolah ki pedang emas mendalam kebebasan agung, hanya beberapa keping saja, setelah diserap, akan memberikan peluang 50% untuk mengolah ki sejati. Aku, di sisi lain, ingin membeli tungku ramuan tingkat harta karun. Aku ingin mendapatkan pil jiwa baru lahir kelas atas, cukup untuk persediaan 1 tahun. Setelah 1 tahun berlatih dengan tekun, aku berharap bisa memasuki alam kemampuan ilahi. Fang Han mendengarkan kata-kata itu dan menyadari bahwa sebuah perkumpulan pedagang besar dari Kekaisaran Xuancheng Agung, yang khusus menjual dan memperdagangkan harta karun untuk para kultivator, sedang mengadakan acara. Ini bukan hal yang aneh. Dia hendak membeli beberapa harta karun elemen bumi untuk diserap dan memperkuat Dao Kaisar Bumi-nya. Jadi, dia dengan santai masuk. Tanpa diduga, ia dihentikan oleh seorang penjaga berseragam rompi kuning. Apakah Anda memiliki undangan dari Paviliun Dao Surgawi? Lelang harta karun ini mengharuskan kultivator yang memiliki undangan untuk masuk. Jika Anda tidak memilikinya, silakan kembali, kata penjaga berbaju kuning. Oh, bahkan aku pun tidak. Jari Fang Han bergerak sedikit, dan gelombang energi Taois berjalin di sekitar ujung jarinya, membentuk formasi kecil yang terus beroperasi. Ah, tingkat kelima kemampuan ilahi. Seorang ahli alam manusia surga. Penjaga berbaju rompi kuning itu terhuyung mundur beberapa langkah, wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya, diikuti oleh rasa hormat yang tak disengaja. Penjaga ini telah melihat banyak ahli alam kemampuan ilahi, tetapi mereka yang berada di lapisan kelima, alam manusia surga, sungguh luar biasa. Mereka adalah individu yang mampu mengolah berbagai kemampuan ilahi, memadatkan formasi besar, dan memurnikan artefak spiritual. Sebuah artefak roh tunggal dapat memungkinkan seseorang tanpa kemampuan ilahi untuk terbang.
Berapa banyak orang yang menginginkan artefak roh tetapi tidak bisa mendapatkannya? Sebuah pedang terbang dapat ditukar dengan seluruh kota. Namun, seseorang di lapisan kelima kemampuan ilahi dapat menyempurnakannya sesuka hati. Bahkan di antara 10 sekte abadi agung, murid-murid di tingkat kelima, alam manusia langit, dari kemampuan ilahi dibina dan dihargai, status mereka meningkat dengan cepat. Di luar sekte tersebut, seorang ahli kemampuan ilahi tingkat kelima adalah seorang master kultivasi sejati. Apa? Orang ini adalah seorang ahli alam manusia surga. Memang, orang ini benar-benar seorang ahli alam manusia surga. Dia mungkin di sini untuk membeli bahan-bahan untuk 5 elemen, karena 5 elemen perlu dipadatkan sepenuhnya. Jadi, seorang ahli alam manusia surga terlihat seperti ini. Untuk sesaat, Fang Han menimbulkan kehebohan. Bagaimanapun, kultivator alam manusia surga jarang terlihat di dunia kultivasi. Di mata banyak orang, mereka adalah tokoh-tokoh yang dihormati. Cepat minggir! Biarkan aku melayani senior ini. Tepat saat itu, sebuah suara terdengar, dan seorang wanita bergaun panjang muncul, dengan alis hijau samar. Fang Han segera mengenali bahwa dia adalah kultivator alam kemampuan ilahi, meskipun hanya di lapisan pertama, alam mana, dan belum mengolah ki sejati. Begitu wanita beralis hijau itu muncul, dia menegur penjaga berrompi kuning dan dengan cepat mengundang Fang Han masuk, junior alis hijau, seorang murid diakon dari paviliun Dao Surgawi. Dengan kultivasi Anda, senior, Anda tentu memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam lelang harta karun. Penjaga itu tidak tahu apa-apa, mohon jangan tersinggung, senior. Setelah berbicara junior alis hijau dengan hormat menyerahkan undangan dengan kedua tangannya. Fang Han menyeringai, mengambil undangan itu, dan menemukan bahwa undangan itu terbuat dari emas murni, dengan karakter yang ditempa dari besi dingin, dan bahkan memancarkan gelombang fluktuasi mana. Itu sebenarnya artefak sihir, sangat sulit untuk dipalsukan. Dengan tingkat kultivasi Anda, senior, Anda dapat dianggap sebagai VIP. Silakan ikuti saya ke ruang VIP, kata si alis hijau sambil memimpin jalan. Aku sudah lama mendengar bahwa paviliun Dao Surgawi adalah salah satu dari 3 serikat pedagang besar di Kekaisaran Xuancheng Raya, dan bahkan artefak Dao pun dapat dibeli dan dijual di sana. Benarkah begitu? Fang Han mengikuti si alis hijau lebih dalam ke dalam, menyanjungnya dengan nada yang berlebihan. Oh, tidak. Artefak Dao adalah harta karun tertinggi yang jarang ditemukan. Meskipun paviliun kami memilikinya, artefak itu terutama digunakan untuk menekan takdir dan keberuntungan kami. Adapun jual beli, itu hampir mustahil, itu hanya rumor yang disebarkan oleh orang luar. Kata-kata si alis hijau mengejutkan Fang Han, dia tidak menyangka bahwa paviliun Dao Surgawi benar-benar memiliki artefak Dao. Sebelum Fang Han sempat berbicara, si alis hijau melanjutkan, bolehkah saya bertanya dari mana senior berasal? Apa yang ingin Anda beli di lelang harta karun ini? Tentu saja, aku mencari material surgawi dan harta duniawi yang terbentuk dari esensi 5 elemen. Aku perlu mengolah kemampuan ilahi 5 elemen, dan aku sangat membutuhkan ki spiritual 5 elemen. Adapun asal-usulku, aku adalah kultivator liar. Fang Han berkata dengan wajah datar, bagaimana kau melakukan transaksi material surgawi dan harta duniawi di sini? Apakah kau menggunakan koin Xuanhuang Kekaisaran Xuancheng Agung? Koin Xuanhuang adalah mata uang duniawi. Meskipun dapat digunakan di banyak toko di luar untuk menukar beberapa ramuan obat, perkumpulan pedagang besar seperti paviliun Dao Surgawi kami tidak menggunakan koin Xuanhuang. Mata uang utama kami adalah pil roh tingkat tinggi tingkat manusia, pil matahari putih, jelas si alis hijau dengan senyum menawan. Tentu saja, jika senior memiliki harta sihir atau artefak roh untuk dijual, Anda dapat menukarkannya dengan pil matahari putih di sini, lalu menawar barang-barang spiritual 5 elemen di lelang harta karun. Karena senior adalah ahli alam manusia surga, kami pasti akan menawarkan harga yang menguntungkan untuk artefak roh Anda. Saat si alis hijau berbicara, ada sedikit nada usaha untuk memenangkan hatinya. Jadi, pil matahari putih bisa dijadikan mata uang, itu juga bisa. Fang Han mengangguk. Pil matahari putih adalah ramuan tingkat tinggi kelas manusia dari sekte Tai yang dikonsumsi oleh murid dalam dan luar. Bahan utama untuk pemurniannya adalah beras matahari putih. Pil matahari putih berada pada level yang sama dengan pil emas perpanjang umur. Jika seorang murid dengan bakat yang baik di lapisan ke-10 tubuh fana, alam transformasi ilahi, memiliki teknik kultivasi yang unggul dan dengan tekun berlatih siang dan malam, mengonsumsi pil matahari putih setiap hari, setelah 20 atau 30 tahun latihan yang berat, mereka akan memiliki peluang 50% untuk memasuki alam kemampuan ilahi. Pil yang putih adalah ramuan yang paling cocok untuk semua praktisi seni bela diri. Bahkan para ahli alam rahasia kemampuan ilahi pun senang menggunakannya sebagai makanan. Ramuan ini juga yang terbaik di antara ramuan tingkat tinggi untuk manusia di semua sekte. Tingkatnya sama dengan pil agung neter biru dari sekte mata air kuning dengan efek yang serupa sehingga sangat berharga. Tentu saja,
jika seseorang dapat meminum pil jiwa baru lahir, peluang untuk memasuki alam rahasia kemampuan ilahi akan jauh lebih tinggi. Namun, pil jiwa baru lahir sangat langka. Dalam transaksi normal, 100 pil yang putih hanya dapat ditukar dengan 1 pil jiwa baru lahir. Setelah mendengarkan penjelasan si alis hijau, Fang Han perlahan memahami beberapa detail spesifik dari transaksi tersebut. Tak lama kemudian, si alis hijau membawa Fang Han ke lantai atas menuju sebuah ruangan pribadi. Di luar jendela ruangan ini, di bawah, terbentang sebuah alun-alun besar, tak kalah megahnya dengan tempat sekte Yuhua mengadakan pertemuan. Kursi-kursi yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun itu dipenuhi orang. Tampaknya mereka sedang menunggu orang-orang dari Paviliun Dao Surgawi untuk memamerkan harta karun yang dijual satu persatu, dan kemudian mencari kesempatan yang tepat untuk membelinya. Sebagai seorang ahli di alam manusia surga, Fang Han memiliki tempat duduk VIP pribadi. Masih ada waktu sebelum lelang harta karun kita dimulai. Lelang ini akan menampilkan puluhan ribu berbagai ramuan spiritual langka dan harta karun magis. Banyak di antaranya adalah harta karun langka yang mengandung esensi 5 elemen, tetapi nilainya cukup besar. Saya lihat senior mengunjungi Kekaisaran Agung untuk pertama kalinya, jadi Anda mungkin tidak memiliki pil yang putih untuk melakukan pembelian. Namun, senior adalah ahli alam manusia surga dan dapat memurnikan artefak spiritual dengan mudah. Memurnikan satu artefak spiritual dapat menghasilkan ratusan atau ribuan pil. Saya ingin tahu apakah Anda ingin mendapatkan sedikit uang untuk membeli harta karun dengan esensi 5 elemen, tanya si alis hijau, mengamati ekspresi Fang Han. Itu tidak perlu, tapi aku punya beberapa barang yang ingin kujual. Bagaimana menurutmu harganya? Saat dia berbicara, tangan Fang Han berkelebat, dan jubah hitam pekat muncul. Jubah itu dihiasi dengan tengkorak yang menyeramkan. Ini adalah artefak harta karun tingkat rendah yang diambilnya dari salah satu dari 7 pengiring, Pangeran Roh. Ah? Jubah sihir tingkat artefak harta karun? Si alis hijau terkejut. Dia segera mengambilnya dan membelainya. Ini ditenun dari sutra Raja Ulat Sutra Giok Hitam yang berusia lebih dari 1000 tahun, lalu dimurnikan menjadi formasi besar menggunakan esensi tulang yang diintegrasikan ke dalam jubah. Kekuatan sihir yang terkandung di dalamnya kira-kira setara dengan kekuatan 100 kuda. Jika orang biasa meneteskan darah untuk memurnikannya dan memakainya, mereka akan setara dengan praktisi kuat dari lapisan pertama alam rahasia kemampuan ilahi, alam kekuatan. Artefak harta karun tingkat rendah ini bernilai sekitar 300.000 pil yang putih. 300.000 pil? Lumayan. Tapi 300.000 pil membutuhkan ratusan labu besar untuk menyimpannya. Bagaimana aku akan membawanya? Fang Han cukup puas dengan harganya ketika mendengarnya. Senior, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Paviliun Dao Surgawi kami memiliki cabang yang tak terhitung jumlahnya di seluruh Kekaisaran Agung. Kami akan memberi Anda kartu kristal, dan Anda dapat mengambil pil di cabang kami manapun kapan saja. Ini seperti uang kertas di dunia fana. Sambil berbicara, si alis hijau mengeluarkan kartu kristal ungu dari lengan bajunya. Teks mengalir terus-menerus di kartu itu, menampilkan angka 300.000. Sangat bagus. Fang Han tahu bahwa Paviliun Dao Surgawi memiliki kredibilitas yang sangat tinggi. Bahkan tetua Raja Tabib dari sekte Yuhua sering datang ke sini untuk membeli ramuan. Perlu diketahui bahwa semakin besar sebuah sekte abadi, dan semakin banyak murid yang dimilikinya, semakin banyak ramuan yang dikonsumsinya. Sekte Yuhua mengonsumsi 500.000 ramuan per hari, sedangkan sekte Tai mengonsumsi 5 juta. Dia menerima kartu kristal itu, tetapi memberikan jubah harta karun kepada si alis hijau. Dengan sekali jentikan tangannya, 6 jubah harta karun yang identik tersusun rapi di atas meja. Saya masih punya 6 jubah seperti ini. Mari kita jual semuanya sekaligus. Ah! Si alis hijau menatap kosong ke 6 jubah itu, lalu menarik napas pelan dan menenangkan diri. Ini melibatkan sejumlah besar jutaan pil. Aku tidak bisa mengambil keputusan ini. Senior, mohon tunggu. Setelah itu, dia bergegas keluar. Fang Han tidak terburu-buru. Ia hanya menikmati tehnya dengan santai. Ruang VIP ini sangat nyaman, dengan meja giok dan dupa air liur naga yang menyala di dekatnya. Teh di atas meja bukanlah daun teh biasa, melainkan teh yang terbuat dari ramuan yang diseduh. Fang Han menghirup aromanya dan menyadari bahwa teh itu terbuat dari pil jiwa baru sekte Tai yang dilarutkan dalam air. Jelas, perlakuan yang diterimanya memang sangat baik. Melihat ke bawah dari jendela, banyaknya orang yang berbincang-bincang di alun-alun di bawah memberinya perasaan superioritas. Ini adalah pertama kalinya Fang Han merasakan manfaat dari kultivasi hingga ke alam manusia langit. Jika dia masih berada di lapisan keempat kemampuan ilahi, alam yin yang, dia mungkin akan berada di bawah sana, berdesakan dengan kerumunan orang. Saat ia sedang merenung, tirai tiba-tiba bergerak, dan seorang wanita cantik paruh baya masuk, ditemani oleh si alis hijau. Wanita cantik paruh baya itu mengenakan jubah berkilauan. Fang Han dapat langsung tahu bahwa itu adalah artefak harta karun kelas tinggi, tidak kalah mengesankannya dengan jubah perang besi hitam. Selain itu, wanita cantik paruh baya ini, sama seperti dirinya, adalah seorang ahli tingkat kelima kemampuan ilahi, alam manusia surga, seorang tokoh yang dapat disebut sebagai manusia sejati. Fang Han awalnya terkejut, tidak menyangka akan bertemu dengan master seperti itu.
Namun, mengingat bahwa Paviliun Dao Surgawi bahkan dapat memenuhi permintaan Kaisar Barbar untuk 1 miliar pil, tidak mengherankan jika menemukan Master Alam Manusia Surga, dan mungkin bahkan Master Inti Emas. Salam, Tuan Sejati. Boleh saya tahu nama Anda? Wanita cantik setengah baya itu masuk, menatap Fang Han, lalu memperkenalkan dirinya, saya salah satu pengurus Paviliun Dao Surgawi ini. Anda bisa memanggil saya Nyonya 13. Namaku Fang. Fang Leng. Fang Han ragu-ragu. Aku ingin tahu apakah Paviliun Dao Surgawi dapat menerima 6 jubahku yang lain? Nyonya 13 melirik ke 6 jubah di atas meja dan tersenyum tipis, jangankan 6 harta spiritual tingkat rendah, bahkan 6 harta spiritual tingkat atas, Paviliun Dao Surgawi kita mungkin tidak mampu menerimanya. Manusia sejati Fang Leng, kau pasti mendapatkan jubah-jubah ini dengan membunuh murid-murid Sekte Iblis Bayangan Darah, kan? Karena hanya Sekte Iblis Bayangan Darah yang secara luas membudidayakan Raja Ulat Sutra Giok Hitam yang berusia lebih dari 1000 tahun, sehingga mudah untuk mengubahnya menjadi jubah. Ekspresi Fang Han berubah dingin. Ini bukan hal serius. Paviliun Dao Surgawi kami tidak peduli dengan asal-usul harta karun yang kami peroleh. Bahkan jika Kaisar Bayangan Darah mengetahuinya, dia mungkin tidak akan berani membuat masalah di Kekaisaran Xuan Agung, terutama dengan kehadiran Sekte Tai. Nyonya 13, melihat ekspresi tidak senang Fang Han, dengan cepat menjelaskan, 1 jubah seharga 300.000 pil yang putih. Ini kartu kristal berisi 1.800.000 pil yang putih. Anda dapat mengambilnya kapan saja jika diperlukan. Sembari berbicara, Nyonya 13 menyerahkan kartu kristal lainnya. Fang Han memasukkannya ke dalam lengan bajunya, dan Nyonya 13 mengumpulkan jubah-jubah itu. Transaksi itu menguntungkan kedua belah pihak. Fang Han sendiri langsung menerima 2,1 juta pil yang putih, dan diam-diam terkejut. Dia belum pernah mendapatkan pil sebanyak itu seumur hidupnya. Satu-satunya kesempatan lain adalah di Istana Abadi Asal Agung, di mana dia memurnikan 200.000 iblis langit menjadi 200.000 pil agung nether biru. Dan sekarang, dia tiba-tiba memperoleh lebih dari 2 juta pil, yang sungguh mencengangkan, cukup untuk memasok seluruh murid Sekte Kenaikan Berbulu selama 3 atau 4 hari. Paviliun Dao Surgawi, ini sungguh kaya dan luar biasa. Aku ingin tahu apakah Truman Fang Leng punya barang lain untuk dijual? Lelang harta karun akan segera dimulai. Ada banyak harta karun magis di dalamnya, bahkan pil tingkat bumi yang meningkatkan umur panjang. Semakin banyak dana yang kau miliki, semakin banyak kesempatan yang kau dapatkan untuk memperoleh harta karun, kata Nyonya 13 lagi. Aku masih punya beberapa. Fang Han berpikir sejenak lalu mengeluarkan beberapa pedang terbang dan jubah yang didapatnya dari membunuh penguasa Pulau Kematian Mutlak terakhir kali. Terakhir kali dia membunuh penguasa Pulau Kematian Mutlak, dia memperoleh 36 pedang terbang dan lusinan jubah. Dia telah menukarkan banyak di antaranya di Pasar Lautan Seribu kembali, dan setelah kembali ke Sekte, dia telah memberikan sebagian kepada murid-muridnya, tetapi dia masih memiliki cukup banyak yang tersisa. Artefak roh ini adalah barang biasa, tetapi sepertinya Truman Fang Leng mendapatkannya begitu saja, hanya untuk ditukar dengan sejumlah kecil uang. Aku tidak akan pelit, aku akan mengambil semuanya. Bagaimana kalau 200.000 pil, kata Nyonya 13. Sepertinya aku mendapat harga yang bagus, Fang Han tidak menawar dan langsung mengambilnya. Setelah serangkaian transaksi ini, Fang Han hampir tidak memiliki apapun. Dia memeriksa barang-barangnya, selain 2 artefak Dao, diagram mata air kuning dan cakrawala darah, dia hanya memiliki 3 kantong 100 harta karun dari 3 murid sejati Sekte Persatuan Agung, Yao Dian, Xia Yu, dan Yu Fen. Kantong 100 harta karun, ini juga merupakan barang berharga, dicari banyak orang tetapi sulit didapatkan. Nilainya setidaknya ratusan ribu pil, tetapi Fang Han tidak bisa mengeluarkannya, jika tidak, itu bisa meninggalkan petunjuk yang dapat dilacak oleh mereka yang memiliki motif tersembunyi. Selain itu, Fang Han hanya memiliki sebuah telur aneh dan lebih dari 10.000 pil jiwa baru lahir yang tersisa padanya. Telur-telur itu ditemukan di singgasana Istana Raja Iblis 7 Daun setelah dia membunuhnya. Dia masih belum tahu jenis telur apa itu, jadi dia tidak menjualnya. Dia akan menunggu sampai menetas. Bagaimanapun, telur raksasa itu mengandung esensi kehidupan yang kuat dan jelas bukan barang biasa. Setelah pemeriksaan ini, Fang Han langsung menyadari bahwa dia bukanlah orang kaya. Melihat Fang Han tidak memiliki barang lain untuk dijual, Nyonya 13 mengangguk kepada Alis Hijau. Alis Hijau, kau tetap di sini dan temani pria sejati untuk menyaksikan lelang harta karun. Jika ada sesuatu yang cocok untuk pria sejati, panggil saja. Aku akan memimpin lelang. Ya, kata si Alis Hijau kepada Fang Han setelah Nyonya 13 pergi, lelang harta karun akan segera dimulai. Senior, silakan lihat ke depan. Fang Han segera melihat, dan memang benar, di tengah alun-alun di depannya, terdapat sebuah altar besar. Di atas altar, puluhan penjaga berbaju rompi kuning membawa sebuah kotak giok, perlahan mendekat. Di dalam kotak giok itu, sebuah besi suci sepanjang 8 kaki bersinar, dan energi logam geng yang tak terbatas terpancar darinya. Ini adalah sepotong emas sejati Persatuan Agung Barat, kaya akan esensi dari 5 elemen. Sangat cocok bagi manusia sejati untuk mengembangkan kemampuan ilahi elemen logam, jelas Alis Hijau. Emas sejati ini juga merupakan bahan yang sangat baik untuk memurnikan pedang terbang harta spiritual. Harga awalnya adalah 500.000 pil yang putih. Setiap penawaran meningkat sebesar 10.000 pil yang putih.
Barang bagus, barang bagus. Meskipun tidak sebagus batu bintang emas putih agung, jika kau mendapatkan potongan emas sejati Persatuan Agung Barat ini dan memurnikannya, tebasan kaisar emas kaisar putih akan mampu meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Yan berkomunikasi dengan Fang Han secara telepati. Harganya terlalu mahal. 500.000 pil spiritual, pavilion Dao Surgawi ini benar-benar menghasilkan banyak uang. Memang, di altar utama, 13 nyonya muncul, dan dengan satu kata, dia langsung menekan banyak orang yang bersemangat. 500.000 pil sudah cukup untuk mencegah 99% orang. Aku akan mengambilnya. Fang Han mengangkat tangannya tanpa ragu, memberi isyarat kepada si alis hijau. Si alis hijau segera berseru. Seketika itu juga, banyak orang di bawah menoleh ke arah ruang VIP Fang Han. 600.000. Tepat saat itu, sebuah suara terdengar dari ruang VIP lainnya. Fang Han terkejut bahwa upaya pertamanya untuk membeli sesuatu digagalkan, jadi dia segera melihat ke arah ruang VIP dari mana tawaran 600.000 pil itu berasal. Setelah seni Kaisar Azur dan Kaisar Kayu miliknya mencapai penguasaan, seni itu bersembunyi di hatinya, dan karena hati terhubung ke mata, penglihatannya dapat menembus berbagai rintangan di kehampaan, mencapai alam sejati. Saat melihat sekeliling, ia melihat seorang pemuda berjubah biru duduk santai di ruang VIP. Seolah merasakan tatapan Fang Han, ia dengan cepat menoleh balik, seringai dingin muncul di wajahnya. Fang Han tahu bahwa mereka yang duduk di ruang VIP semuanya adalah ahli tingkat kelima kekuatan sihir, alam manusia surgawi, atau orang-orang berstatus tinggi, seperti putra seorang pemimpin sekte, atau pangeran dan keturunan kerajaan dari Kekaisaran Xuan Agung. 600.000 pil, bukanlah jumlah yang kecil, bahkan seorang ahli inti emas seperti Wan Luo harus menjual artefak berharganya untuk mampu membelinya. Fakta bahwa pria itu bahkan tidak berkedip sedikit pun jelas menunjukkan bahwa dia benar-benar kaya dan berpengaruh. Namun, Fang Han bukanlah orang yang mau kalah. Dia mengangkat tangannya, 700.000. Di luar dugaan, pemuda berbaju biru itu sepertinya bahkan tidak berpikir, langsung berkata, 1 juta. Seketika Fang Han merinding. Pada titik ini, sepotong logam geng Persatuan Agung Barat yang dijual seharga 1 juta pil telah jauh melebihi nilainya sendiri, dan tidak ada gunanya untuk terus menawar. Selain itu, dia hanya memiliki sedikit lebih dari 2 juta pil spiritual secara total. Jika dia melihat sesuatu yang bagus nanti dan tidak memiliki pil untuk membelinya, dia tidak mungkin bisa merebutnya begitu saja, bukan? Lalu, dia mencibir 2 kali dan menurunkan lengannya, membiarkan potongan logam geng Persatuan Agung Barat itu dibeli oleh pemuda berbaju biru. Orang itu pasti sudah mati. Fang Han, bagaimana kalau kita menyergapnya setelah kita pergi, membunuhnya, merebut hartanya, dan melampiaskan amarah kita, teriak Yan dengan penuh semangat. Lagi pula, aku adalah murid abadi Sekte Yuhua. Membunuh seseorang dan merebut harta mereka hanya untuk membeli suatu barang bukanlah hal yang baik. Lupakan saja, Fang Han menggelengkan kepalanya. Mari kita lihat barang-barang bagus lainnya yang ada di bawah. Meskipun barang-barang di pavilion Dao Surgawi agak mahal, ada banyak harta karun yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Misalnya, potongan logam geng Persatuan Agung Barat ini mungkin bahkan tidak tersedia di pasar laut 1000 pengembalian. Si alis hijau melihat seringnya Fang Han mencibir dan berpikir dia marah, khawatir sesuatu akan terjadi. Meskipun bisa ditekan, itu tetap akan merepotkan, jadi dia cepat-cepat berkata, "Senior, Anda tidak perlu khawatir. Masih ada hal-hal baik yang akan datang." Fang Han melambaikan tangannya dan melihat ke bawah. Harta karun kedua sebenarnya adalah kantong 100 harta karun yang langsung menarik banyak pembeli. Pada akhirnya, benda itu dibeli oleh seorang ahli tingkat ketiga kekuatan sihir, alam Gangqi, dengan harga 400.000 pil. Fang Han kemudian mendapat ide untuk menjual ketiga kantong 100 harta karun miliknya. Harta karun semacam itu, tentu saja, tidak menarik minat Fang Han. Dia terus mengamati, dan beberapa lusin harta karun berikutnya semuanya adalah artefak kelas rendah, baik pedang terbang, jubah magis, harta magis, atau tungku pil. Ada juga 2 pil spiritual, yang mengejutkan adalah pil Dharma pengumpul bintang Dou dari Sekte Konstelasi, dan pil ilahi Jiazi yang meningkatkan umur hingga 60 tahun, jenis pil yang paling mahir dimurnikan oleh Hua Tiandu. Kedua pil ini dijual dengan harga 300.000 pil yang putih. Namun, Fang Han tidak tertarik pada satu pun dari barang-barang itu. Setelah menunggu selama setengah jam, akhirnya, satu barang berhasil menarik perhatian Fang Han. Harta karun selanjutnya adalah benda suci untuk menumbuhkan kemampuan ilahi elemen bumi, Mutiara Dewa Gunung. Nyonya ke-13 itu menarik kain merah di atas meja, memperlihatkan mutiara harta karun sebesar kepala manusia, penawaran awal 1 juta pil yang putih. Mutiara itu seluruhnya berwarna kuning tanah. Begitu muncul, sinar cahaya kuning tanah yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitarnya, dan energi esensi wutu yang padat dan substansial memancar dengan dahsyat, membuat seni mendalam, jalan Kaisar Bumi Kaisar Kuning, milik Fang Han bergejolak dengan gelisah, seolah ingin terbang keluar dan melahap mutiara ini. Mutiara Dewa Gunung. Mereka bahkan bisa mendapatkan ini. Pavilion Dao Surgawi memang luar biasa, seru Yan. Ketika Kaisar Huang Quan masih hidup, Pavilion Dao Surgawi hanyalah sebuah asosiasi pedagang kecil. Aku tidak pernah menyangka akan berkembang begitu pesat selama beberapa ribu tahun terakhir ini.
Mutiara Dewa Gunung ini tidak kalah hebatnya dengan batu logam geng putih agung, bahkan sedikit lebih kuat. Ini adalah jiwa gunung spiritual, mutiara harta karun yang terbentuk setelah puluhan ribu tahun kondensasi. Jika terus perlahan menyerap ki esensi bumi selama ratusan ribu tahun, ia bahkan bisa berubah menjadi dewa gunung. Jadi, jika aku mendapatkan mutiara Dewa Gunung ini dan memurnikannya, aku bisa berhasil mengkultivasi Dao Kaisar Bumi Kuning? Ini memang barang yang bagus. Saat ini, Dao Kaisar Bumiku belum mencapai tingkat kesempurnaan minor. Jika semuanya mencapai tingkat kesempurnaan minor, kelima elemen dapat berputar tanpa henti, dan kekuatan mereka akan meningkat pesat. Fang Han mengangguk diam-diam. Seketika itu juga, dia berkata kepada si alis hijau, aku akan mengambilnya. 1.100.000. Tepat ketika dia hendak mengajukan penawaran, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari ruang VIP lain. Itu bukan pemuda berbaju biru, melainkan seorang wanita misterius berjubah merah dengan wajah tertutup kerudung merah. 1.200.000. Fang Han bertekad untuk mendapatkan mutiara Dewa Gunung ini dan tidak akan menyerah. 1.300.000. Wanita berkerudung merah itu tidak menunjukkan kelemahan, auranya tenang, menawar dengan ekspresi acuh tak acuh. Namun, pemuda berbaju biru tetap tak bersemangat, tampaknya tidak tertarik pada mutiara Dewa Gunung, dan tidak menawar. Adapun ruang VIP lainnya, tidak ada yang bergerak untuk menawar. Fang Han tahu bahwa selain dirinya, setidaknya ada 100 VIP lainnya, kumpulan naga tersembunyi dan harimau yang bersembunyi. Namun, mutiara Dewa Gunung sangat penting baginya, jadi dia menawar lagi, 1.400.000. 1.500.000. Wanita bertopeng merah itu masih berbicara tanpa menunjukkan emosi sedikitpun. 1.600.000. Fang Han menjilat bibirnya. 2 juta. Wanita bertopeng merah itu tiba-tiba menaikkan harga secara signifikan, seolah tidak sabar untuk bersaing dengan Fang Han. 2.100.000. Fang Han mencibir, mempertaruhkan seluruh kekayaannya. Saat ini ia hanya memiliki total 2.300.000 pil matahari putih. 2.500.000. Wanita bertopeng merah itu tidak memberi Fang Han kesempatan, langsung mengajukan penawaran. Fang Han menghela napas panjang dan menurunkan tangannya. Senior, jangan marah. Wanita bertopeng merah itu adalah peri dari tanah suci Linglong. Bahkan sekte Tai pun harus menghormati mereka. Si alis hijau melihat Fang Han gagal membeli 2 kali dan tahu dia kesal, jadi dia segera mencoba menenangkannya. Seseorang dari tanah berkah Linglong? Lupakan saja. Fang Han tersenyum merendah, kupikir aku punya banyak kekayaan, tapi hari ini aku menyadari bahwa aku benar-benar seperti katak di dalam sumur. Ada banyak tokoh kuat dengan sumber daya melimpah di dunia kultivasi. Lelang harta karun Paviliun Dao Surgawi adalah acara perdagangan harta karun terpenting di dunia, penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang mengintai. Kekayaanmu saat ini tidak ada apa-apanya. Kecuali jika kau menjual Raja Malam Berdarah dan kuali Raja 5 Penjara. Hanya dengan begitu kau bisa langsung menjadi salah satu orang terkaya yang tertawa terbahak-bahak. Kurasa lebih baik kujual kau. Dekrit Kaisar Mata Air Kuning, air pelupakan. Bahkan mungkin cukup untuk membeli seluruh Paviliun Dao Surgawi, Raja Malam Darah mendengus dingin. Ia kini adalah roh artefak yang memiliki kecerdasan, dan mendengar Yan menyarankan untuk menjualnya, ia tak bisa menahan rasa kesal. Hentikan perdebatan, lihat harta karun itu. Apa itu? Fang Han dengan cepat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menghentikan pertengkaran kedua roh artefak itu dan menunduk. Setelah mutiara Dewa Gunung terjual, harta karun lain dikeluarkan. Itu adalah sepotong kayu besar, cukup tinggi untuk mencapai tinggi badan seseorang. Beberapa ahli dari alam kemampuan ilahi harus secara diam-diam menggunakan kekuatan sihir mereka dan bahkan beberapa artefak harta karun untuk mengangkatnya ke altar utama. Potongan kayu setinggi manusia ini memiliki warna kuno, dengan lingkaran pohon yang tak terhitung jumlahnya berputar di dalamnya. Jika dihirup lebih dekat, tidak ada aroma kayu sama sekali, seolah-olah itu adalah fosil dari zaman yang jauh. Tidak ada yang tahu seberapa beratnya itu. Ini adalah kayu suci yang tak bernama. Bahkan artefak harta karun pun tidak dapat memotongnya, api sejati tidak dapat membakarnya, dan air tidak dapat meresap ke dalamnya. Ini adalah harta karun tingkat atas antara langit dan bumi. Harga awalnya adalah 100.000 pil, kata Nyonya 13 dengan suara sedih, sambil mengelus kayu aneh itu. Kayu suci ini ditemukan oleh seorang ahli di alam kembali ke ketiadaan. Mungkin ini adalah pecahan dari beberapa artefak Dao kuno. Jika seseorang dapat memurnikannya, mereka mungkin akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Ini, mata Fang Han membelalak, jantungnya berdebar kencang, dan darahnya mulai mendidih. Ini, Yan juga terkejut, menggosok matanya dengan cakarnya yang besar, tidak salah lagi, ini adalah pecahan pohon dunia. Potongan yang begitu besar. Fang Han, bahkan jika itu mengorbankan nyawamu, kau harus mendapatkan pecahan ini. Pecahan yang kau dapatkan dari pasar laut 1000 kembali hanya sebesar telapak tangan.
Meskipun telah dimurnikan menjadi tunas, betapa kuatnya ia jika menyerap potongan ini. Berapa banyak energi spiritual alam abadi yang dapat diserapnya setiap hari. Sepotong pohon dunia setinggi manusia. Pohon dunia di dahi Fang Han hanya berhasil dipelihara dari fragmen seukuran telapak tangan. Di dunia ini, sangat sedikit orang yang mengenali pecahan pohon dunia. Sangat sedikit, kecuali jika itu adalah peninggalan kuno dari zaman yang telah berlalu. Bahkan Yan pun awalnya tidak yakin. Baru setelah Fang Han memurnikannya dengan seni kaisar kayu azur dan tumbuh, barulah hal itu akhirnya dikonfirmasi. Bahkan Yan pun tidak dapat mengkonfirmasinya, jadi tidak heran jika orang-orang di paviliun Dao Surgawi tidak mengenalinya, hanya memperlakukannya sebagai kayu suci tanpa nama, dan hanya meminta 100.000 pil. Pohon dunia Fang Han saat ini, setelah membuka lautan kesadaran kedua, hanya mampu memurnikan 180 pil jiwa baru dari energi spiritual berlebihnya setiap hari. Tetapi jika dia mendapatkan fragmen setinggi manusia ini, pohon dunia akan meluas, dan energi spiritual alam abadi yang diserapnya mungkin akan 100 kali lebih banyak. Bisakah dia memurnikan puluhan ribu pil jiwa baru setiap hari? Satu pil jiwa yang baru lahir setara dengan 100 pil matahari putih. Ini berarti Fang Han bisa menghasilkan beberapa juta pil tambahan setiap hari. Hanya dalam 10 atau 20 tahun, dia mungkin benar-benar mampu membeli seluruh paviliun Dao Surgawi. Konsep seperti apa ini? Lalu, peluang seperti apa? Hanya mereka yang berlatih seni Kaisar Azur dan Kaisar Kayu yang dapat memurnikan pecahan pohon dunia. Dan saat ini, Fang Han adalah satu-satunya di dunia yang memiliki kemampuan ilahi ini. Yan, karena bukan manusia, tidak dapat mengolah kemampuan ilahi ini. Dibandingkan dengan fragmen pohon dunia ini, hal-hal seperti emas sejati Persatuan Agung Barat dan mutiara Dewa Gunung hanyalah hal-hal yang bisa dibuang begitu saja ke tempat sampah. 200.000. Aku menginginkan kayu suci tak bernama ini. Fang Han langsung berkata, apapun yang terjadi, dia tidak bisa melepaskan fragmen ini. Dia juga merasa beruntung karena sebelumnya dia tidak berhasil menawar mutiara Dewa Gunung. Jika dia tidak memiliki pil untuk membeli fragmen itu sekarang, bukankah dia akan menyesalinya sampai mati? 300.000. Benar saja, sebuah suara yang bersaing dengan suara Fang Han terdengar dari salah satu ruang VIP. Fragmen pohon dunia, potongan lainnya muncul. Bagi orang lain, itu adalah barang yang tidak berguna, mustahil untuk dimurnikan tanpa seni Kaisar Kayu Kaisar Azur. Tetapi bagi Fang Han, itu adalah harta karun yang tak tertandingi, harta karun tertinggi yang dapat menghasilkan sejumlah besar sumber daya setiap hari. Sepotong pohon dunia setinggi manusia, Fang Han tidak bisa membayangkan betapa banyaknya energi spiritual alam abadi yang akan dia serap setelah mengintegrasikannya ke dalam tunas pohon dunianya, dan berapa puluh ribu pil jiwa baru lahir yang bisa dia murnikan dalam satu hari. Sejujurnya, pertemuan tak sengaja Fang Han dengan lelang harta karun, paviliun Dao Surgawi, kali ini murni hanya untuk melihat harta apa yang tersedia, dan dia tidak memiliki harapan tinggi. Untuk berkultivasi dan meningkatkan ranahnya, dia perlu menemukan akar spiritual 5 elemen. Tapi dia tidak pernah menyangka akan menemukan pecahan pohon dunia. Dan pecahan yang begitu besar. 400.000. Fang Han meneriakkan angka itu tanpa ragu-ragu, sambil melihat ke sekeliling. Dia ingin melihat siapa yang bersaing dengannya untuk mendapatkan barang ini. Secara logis, bahkan di antara raksasa kuno alam panjang umur, tidak banyak orang yang mengenali pecahan pohon dunia. Kebanyakan orang tidak perlu membuang banyak ramuan untuk membeli barang yang tidak berguna ini. Kecuali jika mereka memiliki jumlah ramuan yang berlebihan, mereka akan membelinya untuk koleksi. Di ruang VIP, yang menjadi pesaingnya adalah seorang pria paruh-baya yang mengenakan jubah bangau putih dan mahkota bintang. Ia memiliki pembawaan yang mengesankan. Seolah merasakan Fang Han memperhatikannya, ia melambaikan tangannya, dan seketika kabut menyelimuti ruang VIP, sepenuhnya menghalangi pandangan Fang Han. 500.000. Fang Han baru saja akan meneriakkan angka itu ketika, tanpa diduga, orang lain di ruang VIP seberang terlebih dahulu menyebutkan harga tersebut. Orang di ruang VIP itu adalah seorang lelaki tua, mengelus pedang kecil sepanjang 7 inci di tangannya, kilau tajamnya menyambar seperti kilat. Namun, kedua matanya tertuju pada pecahan pohon dunia, alisnya sedikit berkedut, seolah-olah sedang menilai-nilai barang tersebut. Si alis hijau, siapakah kedua orang ini? Fang Han memutar jarinya, dan sebuah botol giok muncul. Botol itu berisi puluhan ramuan bening seukuran jari, seperti ramuan bayi, yang kemudian ia berikan kepada si alis hijau. Pil jiwa baru lahir. Wajah si alis hijau menunjukkan keterkejutan, tetapi kemudian dia tenang, menyimpan botol giok itu, dan berkata, pria paruh-baya itu adalah seorang kultivator dari Gua Kristal, dan pria tua itu adalah seorang tetua dari Sekte Pedang Matahari dan Bulan. Keduanya adalah ahli senior di atas alam manusia langit. 600.000. Tepat saat itu, pemuda berbaju biru membuka penawarannya. Dia jelas tidak tahu apa sebenarnya kayu ilahi tanpa nama itu,
tetapi dia bersedia mengeluarkan uang untuk membelinya demi penelitian. 700.000. Wanita bertopeng merah itu berbicara tanpa sedikit pun perubahan dalam suaranya, membuat hati Fang Han merinding. 800.000. Fang Han melambaikan tangannya, merasa sangat gugup. Dananya tidak melimpah. Lebih dari 2 juta ramuan tampak banyak, tetapi dibandingkan dengan beberapa orang kaya di dunia kultivasi, itu tidak berarti apa-apa. Lihat saja wanita bertopeng merah itu, dia membeli mutiara Dewa Gunung dengan 2,5 juta ramuan tanpa ragu sedikit pun. 900.000. Pria paruh baya berjubah bangau dan mahkota bintang menyampaikan penawarannya dari ruang VIP. 1 juta. Tiba-tiba muncul lagi pesaing tak terduga. Tawaran ini datang dari ruang VIP lain. Fang Han berharap bisa langsung menyerbu dan membunuh semua orang yang bersaing dengannya untuk mendapatkan pecahan pohon dunia ini, tetapi dia menekan amarah di hatinya. Paviliun Dao Surgawi adalah tempat yang tak terduga, seseorang tidak bisa membunuh orang dan merebut harta karun di dalamnya. Apalagi dengan kultivasinya, bahkan mereka yang berada di alam panjang umur pun mungkin akan ragu-ragu. Paviliun Dao Surgawi memiliki dukungan yang tak terduga. Orang yang menawar 1 juta, itu adalah seorang pria menyeramkan dengan rambut hitam keunguan, mengenakan jubah longgar dan memegang tongkat kerajaan putih. Bahannya tampak seperti gading, atau mungkin tanduk badak, atau bahkan tulang manusia. Saat itu, ia berdiri tegak, matanya tertuju pada pecahan pohon dunia, menggelengkan kepalanya, lalu mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya lagi. Pria ini misterius, aku penasaran seperti apa latar belakangnya, pikir Fang Han. Dia juga seorang kultivator buronan, tetapi asal-usulnya tidak diketahui, jawab si alis hijau dengan cepat. 1.100.000. Fang Han menaikkan tawarannya tanpa ragu. Para kultivator di bawah mulai berdiskusi dengan antusias, tak pernah menyangka bahwa barang yang tampaknya tak berguna bisa terjual seharga 1 juta ramuan spiritual. Mungkinkah ini benar-benar pecahan dari artefak Dao kuno? Menurutku itu sangat mungkin. Kalau tidak, para petinggi di ruang VIP tidak akan berebut seperti ini. Sayang sekali kita tidak sekaya dan sekuat itu. Jutaan pil spiritual sesuka hati, hanya para ahli di tingkat kelima kemampuan ilahi, alam manusia surga, yang dapat membangun formasi besar dan memurnikan artefak spiritual untuk dijual demi mendapatkan uang besar. Setiap material, setelah dimurnikan menjadi formasi besar, nilainya langsung meningkat 100 kali lipat. Para ahli alam manusia surga benar-benar tangguh. 1.200.000. Pria menyeramkan yang memegang tongkat kerajaan itu kembali mengajukan tawaran, membuat Fang Han sedikit mengertakkan giginya. Fang Han, pria itu adalah Raja Iblis Surgawi Agung. Kekuatan sihirnya sangat tinggi, dia mungkin sudah mengkultivasi inti emas Iblis Surgawi, atau bahkan lebih kuat? Yan mengingatkannya, tapi karena dia bukan Dewa Iblis, dia mungkin tidak akan mengenali pecahan pohon dunia. Bahkan Dewa Iblis 9 Yin atau Dewa Iblis 9 yang pun tidak akan mengenalinya, kecuali jika itu adalah salah satu Dewa Iblis Surgawi Purba yang sangat kuno. Namun, Dewa Iblis Surgawi Purba itu adalah ahli di tingkat ke-8 atau ke-9 alam rahasia keabadian, dan kedatangan mereka di dunia Xuan Huang Agung akan menimbulkan sensasi. 1.300.000. Fang Han mengabaikan ucapan Yan, bertekad untuk menang. 1.500.000. Hampir seketika setelah suara Fang Han terdengar, wanita bertopeng merah itu langsung menawar, menambahkan 200.000. Ia juga tampak bertekad untuk menang, yang membuat Fang Han tidak dapat memahami latar belakangnya. 2 juta. Fang Han menggertakkan giginya dan tiba-tiba menambahkan 500.000 ke harga tersebut. Ini adalah pertaruhan putus asa, mempertaruhkan segalanya. Memang, tawarannya sebesar 2 juta langsung mengejutkan beberapa pesaing. Lelaki tua dari sekte pedang matahari bulan memandang Fang Han dengan heran, menggelengkan kepalanya, dan menyerah. Pemuda berbaju biru juga merasa bahwa 2 juta pil terlalu mahal dan menghentikan penawarannya. Namun, pria paruh baya berjubah bangau dan mahkota bintang dari Gua Kristal Surga menambahkan tawaran lain, 2.100.000. Pria yang memegang tongkat kerajaan, yang diduga sebagai Raja Iblis Surgawi Agung, menggelengkan kepalanya dan tidak mengajukan tawaran lagi. 2.500.000. Wanita bertopeng merah itu masih berbicara dengan tenang, menyebutkan harga yang sangat tinggi tanpa mengubah ekspresinya. Dia sepertinya tahu bahwa itu adalah batas kemampuan Fang Han. 3 juta. Fang Han mengepalkan tinjunya, mengeluarkan suara retakan, wajahnya muram, sambil perlahan mengucapkan 3 kata itu. Hal ini bahkan mengejutkan Tirten Niang, karena dia tahu bahwa Fang Han tampaknya tidak memiliki pil sebanyak itu. Senior, Anda, Lu Mei tahu bahwa total aset Fang Han hanya 2.300.000 pil. Jangan panik, aku masih punya banyak pil jiwa baru lahir. Dan beberapa harta karun. Pasti tidak kurang dari 3 juta pil, kata Fang Han dengan tegas. Dia memang masih memiliki lebih dari 10.000 pil jiwa baru lahir, yang jika dikonversi menjadi pil yang putih, akan berjumlah lebih dari 1 juta. Jadi, dia mampu membeli 3 juta pil.
Tak seorang pun menyangka bahwa sepotong kayu yang tidak dikenal bisa terjual dengan harga selangit, yaitu 3 juta pil. Melihat Fang Han menawar 3 juta pil, kerudung wanita bertopeng merah dari Tanah Suci Linglong tampak bergerak sedikit, seolah-olah dia ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, dia tidak menawar harga yang lebih tinggi. Fiuh, Fang Han menghela napas lega. Dia tahu bahwa tidak seorang pun yang hadir menyadari nilai sebenarnya dari barang itu. Jika ada seseorang yang mengetahuinya, dia tidak akan pernah bisa membeli pecahan berharga ini. Bahkan menukar artefak Dao dengan fragmen ini pun akan sepadan. Tak lama kemudian, Nyonya 13 membawa orang-orang untuk membawa kayu ilahi tanpa nama, ini, yang lebih tinggi dari manusia, ke ruang VIP dan meletakkannya di depan Fang Han. Fang Han, pada gilirannya, mengembalikan 2,3 juta kartu kristal kepada Nyonya 13 dan juga mengeluarkan 7.000 pil jiwa Naschent, memenuhi 7 atau 8 labu besar. Melihat Fang Han mampu menghasilkan begitu banyak pil jiwa baru lahir, Nyonya 13 Niang dan yang lainnya saling bertukar pandangan terkejut. Seharusnya, bahkan seorang murid sejati Sekte Tai pun tidak mungkin membawa begitu banyak pil jiwa baru lahir bersamanya. Fang Han mengabaikan tatapan terkejut mereka. Dengan lambaian tangannya, kabut menyelimuti pecahan besar itu, dan pecahan itu langsung lenyap, ditarik langsung ke dalam diagram mata air kuning, untuk dibersihkan dari kotoran dan energi spiritual yang kacau oleh air suci mata air kuning. Pohon dunia telah hancur berkeping-keping selama periode yang tidak diketahui, dan pecahan-pecahannya telah tercemar oleh aura kotor langit dan bumi. Pecahan-pecahan itu harus dibersihkan dengan air pelupakan, yang merupakan salah satu alasan mengapa banyak ahli tidak dapat memurnikannya. Air pelupakan, seni kaisar kayu azur, ki abadi yang murni, hanya dengan semua kondisi ini pohon dunia dapat diremajakan dan menumbuhkan tunas baru. Setelah Fang Han membersihkannya dengan air pelupakan, dahinya sedikit berkedut. Tunas pohon dunia, merasakan jenis energi elemental yang sama, tiba-tiba mengeluarkan akar yang tak terhitung jumlahnya dan menancapkan dirinya ke dalam fragmen besar ini. Fragmen besar ini seketika berubah menjadi hamparan energi kayu yang kacau, yang diserap oleh sistem akar pohon muda tersebut. Keduanya sepenuhnya menyatu menjadi satu. Seketika itu juga, tunas di dahi Fang Han mulai tumbuh dengan pesat. Awalnya, tunas ini tidak akan tumbuh sama sekali, bahkan tidak akan tumbuh 1 inci pun dalam 10.000 tahun. Tetapi setelah menyerap pecahan dari sumber yang sama, ia tumbuh dengan sangat pesat. Fang Han segera merasakan aliran energi spiritual alam abadi yang tak berujung mengalir turun, lebih dari 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia dengan cepat mengarahkan sejumlah besar energi spiritual alam abadi ini ke dalam diagram mata air kuning. Pohon dunia benar-benar sesuai dengan namanya sebagai pohon ajaib nomor 1 di dunia agung Xuan Huang, satu-satunya harta karun antara langit dan bumi, benih spiritual purba yang telah ada sejak awal penciptaan. Kecepatannya dalam menyerap energi spiritual alam abadi tidak kalah dengan misteri keabadian. Jika kau berhasil menemukan semua fragmen dan mengembalikan pohon dunia ke bentuk aslinya, seberapa kuatkah ia akan menjadi? Ia bahkan mungkin mengabaikan 3 penguasa kuno dan para dewa purba, menjadi penguasa tertinggi semua dunia surgawi. Yan, merasakan aliran energi spiritual alam abadi yang sangat besar masuk ke dalam diagram mata air kuning, dan langsung tertawa terbahak-bahak, seolah-olah lukanya telah sedikit membaik. Dimandikan dalam jumlah energi spiritual alam abadi yang begitu besar memang sangat menguntungkannya. Energi spiritual alam abadi mengandung berbagai energi vital yang bermanfaat bagi tubuh manusia, seperti 9 jenis energi vital yang murni, beberapa kiringan dan halus, serta sejumlah besar ki tai king yang sangat menyehatkan jiwa. Namun, Yan tidak memiliki tubuh fisik, sehingga ia hanya dapat menyerap energi vital yang murni, karena yang lain akan menghambat wujudnya. Namun, hanya para ahli dalam misteri panjang umur yang dapat menyerap energi spiritual alam abadi dan kemudian memurnikannya lebih lanjut untuk mengekstrak 9 jenis energi vital yang murni. Oleh karena itu, saat ini dia hanya bisa mengandalkan energi spiritual alam abadi untuk pulih dari luka-lukanya, tetapi dia tidak dapat berkultivasi sendiri untuk meningkatkan kultivasinya. Energi spiritual dari alam abadi yang tak terbatas kini meresap ke dalam diagram mata air kuning, perlahan turun ke sungai mata air kuning. Dirangsang oleh air kelupaan, energi itu segera mengembun menjadi butiran sebening kristal, seperti uap air yang bertemu dengan udara dingin. Butiran-butiran ini, seukuran ibu jari, memiliki ilusi samar dan berkilauan dari seorang bayi kecil di tengahnya. Yang mengejutkan, itu adalah pil jiwa yang baru lahir. Diagram mata air kuning memiliki fungsi alkimia yang luas. Selama ada energi vital dan bahan obat yang cukup, pemurnian pil tidak membutuhkan banyak usaha, jauh lebih mudah daripada kuali Raja 5 penjara. Terutama dengan pulihnya, Yan, ke alam manusia surgawi, pil dapat dimurnikan secara berkelompok, tidak seperti kuali lain yang membutuhkan pendinginan, pemilihan bahan, kondensasi, dan berbagai prosedur serta metode lainnya. Sebagai contoh, terakhir kali,
hampir 200.000 iblis surgawi dimurnikan menjadi pil agung langit biru hanya dalam beberapa tarikan napas. Dengan demikian, lebih dari 1.000 pil jiwa yang baru lahir dihasilkan sekaligus. Energi spiritual alam abadi terus mengalir turun melalui pohon dunia, terus-menerus mengembun menjadi pil. Pil-pil baru dihasilkan setiap saat, sumber kekayaan yang tak ada habisnya. Dengan waktu yang cukup, Fang Han bisa menjadi orang terkaya di dunia kultivasi. Dengan laju ini, surplus energi spiritual alam abadi setiap hari dapat dimurnikan menjadi lebih dari 30.000 pil jiwa baru lahir. Jika diubah menjadi pil yang putih, itu lebih dari 3 juta. Jika diberi waktu, apa yang tidak bisa kubeli? Fang Han sejenak menghitung aliran energi spiritual alam abadi yang sangat besar dalam pikirannya, mengetahui bahwa itu lebih dari 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Tidak termasuk energi spiritual yang dia butuhkan untuk kultivasi hariannya, kekayaan surplus yang sangat besar itu akan cukup untuk mendukung hampir 1/10 dari sebuah sekte. Tentu saja, dengan pertumbuhan pesat tunas pohon dunia secara tiba-tiba, penerima manfaat terbesar adalah Kaisar Kayu Gangki. Saat Fang Han merasakan tunas itu tumbuh dengan pesat, energi kayu yang tak terbatas mengalir deras ke dalam formasi energi kayu Kaisar Gang yang tersembunyi di hatinya. Formasi energi Gang itu segera merong hebat, dan untayan energi Gang saling bergesekan, menghasilkan guntur yang dahsyat. Ini adalah petir ilahi kayu Yi. Semua 5 elemen Gang Qi, jika dikembangkan hingga tingkat ekstrim, akan menghasilkan petir. Yi petir ilahi kayu, Wu petir ilahi bumi, Gui petir ilahi air, Geng petir ilahi logam, Bing petir ilahi api. Hanya ketika suatu jenis Gangki dimurnikan menjadi formasi agung, dengan sirkulasi terus-menerus dan pemurnian tanpa henti di dalam formasi tersebut, yang pada akhirnya menghasilkan petir ilahi, barulah ia benar-benar mencapai kesempurnaan agung. Setelah menyadari perubahan dalam tubuhnya, Fang Han mengangguk puas. Pohon dunia memang merupakan benda suci terpenting. Jika aku mendapatkan fragmen lain dan menggabungkannya, pohon itu akan terus tumbuh. Jika di masa depan pohon itu dapat menghasilkan 500.000 pil jiwa baru setiap hari, seluruh pasokan pil sekte Yuhua tidak akan menjadi masalah, dan mungkin bahkan posisi pemimpin sekte akan diserahkan kepadaku. Fang Han percaya bahwa jika dia bisa memasok 500.000 pil jiwa baru lahir setiap hari, Feng Baiyu, pemimpin sekte itu, mungkin akan menyerahkan posisinya kepadanya. Menyediakan 500.000 pil jiwa yang baru lahir setiap hari. Itu benar-benar gila. Bahkan menyediakan 500.000 pil yang putih setiap hari pun akan menjadi prestasi luar biasa. Senior Fang Leng, saya ingin tahu apakah Anda masih memiliki banyak pil jiwa Naschent? Jika ya, Paviliun Dao Surgawi kami bersedia membelinya dengan harga tinggi. 13 Niang dan alis hijau melihat Fang Han tampak linglung sejak ia mengumpulkan kayu ilahi tanpa nama yang besar itu. Setelah sekitar waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar, mereka melihat dia masih linglung, dan keduanya saling bertukar pandang, mengingatkannya. Tentu saja aku memiliki sejumlah besar pil jiwa baru lahir. Bagaimana kau berencana mendapatkannya? Mungkin satu pil bisa ditukar dengan lebih dari 100 pil yang putih? Fang Han tersadar dari lamunannya, menekan kegembiraannya yang meluap-luap, tetapi berkata dengan senyum yang dipaksakan. Namun, aku bersedia menukarnya dengan harta karun Paviliun Dao Surgawimu yang berisi esensi 5 elemen. Paviliun Dao Surgawi kita tentu memiliki harta karun esensi 5 elemen. 2 benda yang muncul barusan tidak ada apa-apanya. Akan ada yang lebih baik lagi, tetapi hari ini belum ada yang bagus. Jika Senior Fang Leng tertarik, Anda bisa menunggu 10 hari di kota Taibai ini. Setelah 10 hari, akan ada lelang harta karun yang lebih besar lagi. 13 Niang berkata dengan menggoda, pada saat itu, artefak harta karun yang tak tertandingi akan muncul, dan bahkan harta karun esensi 5 elemen paling canggih seperti batu bintang emas Taibai, esensi air lembut 10.000 lapisan, pasir rawa petir api Bing, kristal tanah pernapasan 9 bumi, dan kayu yang bodi naga biru. Jika Senior Fang Leng memiliki banyak pil jiwa baru lahir, Anda dapat memperoleh semuanya, memastikan kemampuan ilahi 5 elemen Anda mencapai kesempurnaan yang luar biasa. Berkultivasi hingga lapisan ke-6 kemampuan ilahi, alam persatuan, tidak akan menjadi masalah. Apakah kelima benda ini akan ada di sana? Fang Han sedikit terkejut, lalu bertanya, apakah ada akar roh 5 elemen? Akar roh 5 elemen. 13 Niang menatap Fang Han dengan heran. Senior Fang Leng pasti bercanda. Akar roh 5 elemen adalah harta karun langka dari langit dan bumi, tidak kalah berharganya dengan artefak Dao. Bahkan jika pavilion kita memilikinya, kita akan menggunakannya untuk menekan keberuntungan kita, bukan menjualnya. Setelah jeda, 13 Niang menambahkan, jika senior memiliki lebih dari 100.000 pil jiwa baru lahir, pavilion kami bersedia membelinya dengan harga 120 per pil. Jika senior dapat menjual 1 juta pil jiwa baru lahir sekaligus, pavilion kami bersedia membelinya dengan harga 2 kali lipat. Dapatkan dengan harga 2 kali lipat, seru Fang Han,
merasa bahwa paviliun Dao Surgawi tampaknya sangat membutuhkan pil jiwa baru lahir. Namun, 1 juta pil jiwa yang baru lahir bukanlah hal yang sepele. Bahkan dengan kecepatan penyerapan energi spiritual alam abadi oleh pohon dunia saat ini, Fang Han membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk mengumpulkan jumlah tersebut. Baiklah, mari kita diskusikan. Karena tidak ada barang bagus yang dijual hari ini, aku akan pergi menjelajahi tempat lain. Kalau tidak salah ingat, sepertinya ada 2 asosiasi pedagang besar lainnya di kota Taibai ini, Aliansi 6 Jalan, dan Paviliun 9 Kuali. Aku bisa pergi memeriksanya. Fang Han berdiri. Lelang harta karun, di bawah ini memang berlanjut, tetapi benar-benar tidak ada barang bagus yang tersisa, hanya beberapa artefak harta karun kelas rendah, paling banter artefak harta karun kelas menengah, dan beberapa obat spiritual langka, kerangka binatang buas, dan sebagainya. Barang-barang ini bagus untuk para ahli alam kemampuan ilahi biasa tetapi cukup umum untuk para ahli alam manusia surgawi. Kekaisaran Xuan Agung memiliki banyak kota besar. Kota besar yang didatangi Fang Han disebut Kota Taibai, membentang lebih dari 8.000 li dan berpenduduk ratusan juta jiwa. Kota ini bukanlah kota terbesar. Ibu kota sejati Kekaisaran Xuan Agung disebut Kota Xuan Huang. Itu adalah istana surgawi di bumi yang terkemuka di dunia. Di dalam Kekaisaran Xuan Agung ini, 3 asosiasi pedagang paling terkenal adalah Paviliun Dao Surgawi, Aliansi 6 Jalan, dan Paviliun 9 Kuali. Harta karun langka yang tak terhitung jumlahnya, artefak magis yang tak terhitung jumlahnya, dan pil yang tak terhitung jumlahnya mengalir melalui ketiga asosiasi pedagang ini setiap hari, baik dijual maupun dibeli. Senior Fang Leng, mohon tunggu. 13 Niang melihat Fang Han hendak pergi dan dengan cepat memanggil, sebuah kartu berwarna platinum muncul di tangannya. Ini adalah kartu VIP Senior Paviliun Dao Surgawi kami, kartu VIP tingkat tinggi. Kartu ini menawarkan banyak keuntungan. Jika senior benar-benar memiliki sejumlah besar pil jiwa Naschent, menjualnya kepada kami terlebih dahulu jelas merupakan pilihan yang tepat. Aku akan datang dan melihatnya dalam 10 hari. Sejujurnya, Fang Han juga agak tertarik dengan harta karun yang akan dilelang dalam 10 hari, terutama artefak harta karun tak tertandingi yang disebutkan 13 Niang sebelumnya, yang nilainya setidaknya puluhan hingga ratusan juta pil, bukan hal yang sepele. Adapun harta karun esensi 5 elemen, kristal tanah pernapasan 9 bumi itu jauh lebih berharga daripada mutiara Dewa Gunung, dan dia pasti harus membelinya kali ini. Pohon dunia dapat menghasilkan lebih dari 30.000 pil jiwa baru setiap hari, yang jika dikonversi menjadi lebih dari 3 juta pil yang putih. Dalam 10 hari, jumlahnya akan mencapai hampir 40 juta. Kekayaan yang sangat besar ini memungkinkan Fang Han untuk mengejutkan siapapun dengan penetapan harganya. Saat itu, Fang Han dengan santai meninggalkan ruang VIP. Alis hijau, menurutmu orang ini memiliki sejumlah besar pil jiwa baru? 13 Niang menatap sosok Fang Han yang menjauh, mengerutkan kening. Konon, pemurnian pil jiwa baru membutuhkan sejumlah besar energi spiritual alam abadi, serta kerja sama beberapa bahan obat dan kuali alkimia. Hanya sekte Taiyi yang memiliki artefak abadi yang dapat memurnikan pil semacam itu dalam jumlah besar. Selain itu, tidak ada sekte abadi lain yang mampu melakukannya. Aku tidak percaya orang ini memiliki kemampuan untuk memurnikan pil jiwa baru. Kecuali, di belakangnya, ada seorang ahli dari misteri panjang umur. Sulit untuk mengatakannya. Pokoknya, kekuatan orang ini jelas lebih dari yang terlihat. Aku baru saja menggunakan kompas Yotian untuk mengamatinya sebentar, dan kekuatan sihirnya setara dengan kekuatan gelombang ratusan ribu kuda api Xuan Huang. Dia jelas bukan hanya ahli alam manusia surgawi, dia mungkin seorang ahli besar inti emas. Mungkin bahkan lebih kuat lagi. Sambil berbicara, si alis hijau mengeluarkan sebuah benda kecil berbentuk bulat, dengan banyak benang perak berputar di permukaannya. Awasi saja dia. Banyak sosok misterius datang ke sini setiap hari. Perhatikan saja yang satu ini. 13 Niang mengangguk. Tepat saat itu, Fang Han berjalan keluar dari pintu masuk utama, Paviliun Dao Surgawi, dan hendak mencari tempat untuk membiasakan diri dengan pohon dunia yang tumbuh dengan cepat, ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakangnya, "Tunggu." Dia segera menoleh, dan mendapati seorang wanita bertopeng berpakaian merah, yang ternyata adalah ahli dari Tanah Suci Linglong yang telah membeli mutiara Dewa Gunung. Fang Han berhenti dan menatap wanita berjubah merah berkerudung itu. Syal sutra di wajahnya sangat tipis, dan seharusnya, siapapun dengan penglihatan yang sedikit lebih tajam dapat melihat wajah aslinya melalui syal itu. Namun, bahkan dengan kemampuan penglihatan Fang Han sepenuhnya, yang dilihatnya hanyalah bayangan kabur, yang menunjukkan bahwa ini adalah artefak harta karun yang luar biasa. Fang Han memiliki kesan yang baik terhadap orang-orang dari Tanah Suci Linglong. Lagi pula, ke-28 kemampuan ilahi agung yang dimilikinya saat ini semuanya dianugerahkan kepadanya oleh Pri Huoyun dari Tanah Berkah Linglong. Secara keseluruhan,
lebih baik mengamati situasi sebenarnya dari sekte Linglong Blessed Land dari kejauhan dan menghindari terlalu banyak kontak. Namun, karena pihak lain yang berbicara duluan, dan dia tidak menggunakan identitas aslinya, tidak perlu khawatir tentang apapun. Ada apa? Fang Han memasang sikap dingin dan acuh tak acuh. Aku Piaoyun dari Tanah Suci Linglong, dan aku punya beberapa pertanyaan untukmu, sesama Taois. Bagaimana menurutmu? Aku sudah tahu bahwa kau sangat membutuhkan esensi 5 elemen untuk mengembangkan kemampuan ilahi 5 elemenmu dan menembus alammu saat ini. Mungkin aku bisa membantu. Wanita berjubah merah itu menyebutkan identitasnya. Fang Han merasa bahwa saat wanita itu berbicara, matanya mengamati seluruh tubuhnya, seolah mencari sesuatu. Silakan bertanya, Fang Han menjilat bibirnya. Wanita berjubah merah dan berkerudung, Piaoyun, melambaikan tangannya. Ini bukan tempat untuk berbicara. Silakan ikuti saya, sesama Taois. Sambil berbicara, dia berubah menjadi seberkas cahaya merah dan terbang ke atas. Fang Han tanpa ragu langsung melompat ke atas dan berubah menjadi seberkas cahaya terang, melayang di langit dan dengan cepat menyusulnya. Terbang melintasi kota Taibai yang bagaikan mimpi, Fang Han segera melihat cahaya merah turun, mendarat di dalam sebuah menara megah setinggi 36 lantai. Huruf-huruf emas berkilauan di menara itu, Pagoda Linglong. Fang Han juga mengikuti, turun. Dia tidak khawatir tentang apa yang mungkin dilakukan orang lain padanya. Pembunuhan bukanlah masalah di Kekaisaran Agung yang mendalam, dan Tanah Suci Linglong adalah sekte ortodoks yang terkenal. Setelah memasuki pagoda, Fang Han melihat bahwa setiap permukaannya dilapisi emas dan giok yang indah, dihiasi dengan karpet mewah. Di beberapa tempat, bahkan ada artefak spiritual yang digantung. Berdiri di menara yang tinggi, seseorang dapat melihat banyak pemandangan kota Taibai, sungguh kenikmatan yang tak terbatas. Pagoda Linglong ini adalah aset dari Tanah Suci Linglong kita di Kekaisaran Agung yang mendalam. Saya ingin tahu apakah sesama penganut Taoisme ingin membangun aset seperti itu di dalam Kekaisaran Agung yang mendalam. Wanita berjubah merah dan berkerudung, Piaoyun, telah duduk, memberi isyarat kepada Fang Han untuk melakukan hal yang sama. Fang Han melihat sekeliling. Mari kita langsung ke intinya. Aku tidak suka bertele-tele. Baiklah, kalau begitu tolong beritahu aku, sesama Taois, apa sebenarnya kayu suci tanpa nama itu? Meskipun aneh, itu tidak sebanding dengan jumlah 3 juta pil spiritual yang kau bayarkan untuknya. Terlebih lagi, untuk membeli barang ini, kau bahkan menghabiskan sejumlah besar pil jiwa baru lahir. Di antara semua sekte, pil jiwa baru lahir adalah ramuan terbaik. Karena kau bukan murid sekte Tai, dari mana kau mendapatkan begitu banyak pil ini? Wanita berjubah merah dan berkerudung, Piaoyun, melontarkan serangkaian pertanyaan. Itu urusan pribadiku. Rasanya agak lancang kau bertanya seperti itu, Fang Han terkekeh sinis. Adapun kayu suci tanpa nama itu, aku juga tidak tahu asal-usulnya. Namun, teknik kultivasi yang kupraktikan kebetulan adalah kemampuan suci elemen kayu. Karena itu kayu suci, aku baru saja membelinya kembali untuk melihat apakah aku bisa memurnikannya. Mungkin itu bisa membantu teknik kultivasiku mencapai terobosan. Wanita berjubah merah berkerudung itu tersenyum merendah. Sepertinya kau benar-benar tidak berniat mengatakan yang sebenarnya, sesama penganut Tao. Namun, jika kau mengatakan yang sebenarnya, aku bersedia menawarkan ini kepadamu. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya, dan seberkas awan kuning melintas, dan mutiara Dewa Gunung muncul di hadapan Fang Han. Fang Han tersenyum palsu, bahkan tidak melihatnya. Mutiara Dewa Gunung ini adalah harta yang bagus, ia dapat meningkatkan kemampuan ilahi elemen bumi apapun ke tingkat penguasaan yang tinggi. Namun, yang benar-benar saya inginkan adalah kristal bumi pernapasan 9 langit. Saudara Taois, sungguh pernyataan yang sombong. Harta karun elemen bumi yang langka seperti kristal bumi pernapasan 9 langit kemungkinan akan berharga puluhan juta pil. Wanita berjubah merah dan berkerudung, Piaoyun, terkejut. Sepertinya aku meremehkan sumber daya keuanganmu. Namun, kau mungkin harus menukarkannya dengan pil jiwa baru. Kalau begitu, aku tahu harga pavilion Dao Surgawi untukmu lebih dari 100.000 pil jiwa baru, ditukar dengan 120 pil yang putih. Untuk 1 juta pil, harganya 2 kali lipat. Bagaimana kalau begini? Jika kau bisa menyediakan 100.000 pil jiwa baru sekaligus, aku akan memberimu harga 2 kali lipat untuk semuanya. Gandakan harga untuk semuanya. Hati Fang Han bergejolak, dan dia tak kuasa menahan godaan, karena harga pasar adalah 100 pil yang putih untuk 1 pil jiwa baru lahir. Namun, jika mencoba menukar 1 juta pil yang putih, seringkali tidak bisa mendapatkan 10.000 pil jiwa baru lahir karena pil jiwa baru lahir, langka dan kehabisan stok. 100.000, 1 juta pil jiwa baru lahir, itu jumlah yang sangat besar. Pavilion Dao Surgawi, Aliansi 6 Dao, dan Pavilion 9 Tripod, 3 asosiasi pedagang utama, dapat memperolehnya, tetapi asosiasi pedagang lain mungkin tidak. Namun,
memperoleh semuanya dengan harga 2 kali lipat tampaknya agak putus asa. Akuisisi pil jiwa baru lahir dalam skala besar seperti ini? Mungkinkah Tanah Suci Linglong juga telah menerima kabar? Pikiran Fang Han bergerak cepat, dan dia teringat akan munculnya klan dewa. Dengan munculnya klan dewa, sekte-sekte besar perlu meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat, dan faktor terpenting adalah ramuan penyembuhan. Jika setiap murid sekte Yuhua dapat mengonsumsi pil jiwa baru lahir untuk kultivasi setiap hari, dalam waktu kurang dari 3 hingga 5 tahun, para ahli di alam kemampuan ilahi akan muncul seperti jamur setelah hujan. Menambahkan puluhan orang setiap tahun bukanlah masalah. Bahkan para master alam manusia surga dan alam inti emas, dengan mengonsumsi sejumlah besar pil jiwa bayi setiap hari untuk kultivasi, dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka dan menaikkan tingkatan mereka. Seorang master seperti Fang Han sekarang menyerap energi spiritual abadi yang setara dengan 500 pil jiwa baru lahir setiap hari. Harga 2 kali lipat memang sangat murah hati. Baiklah, aku setuju. 10 hari lagi, aku akan memberimu 300.000 pil jiwa bayi. Aku hanya tidak tahu apakah kau sanggup menangani sebanyak itu. Fang Han berpikir sejenak, mengangkat bahu, dan memasang sikap santai. Dia sekarang dapat menghasilkan sekitar 30.000 pil jiwa bayi dari udara kosong setiap hari. Dengan akuisisi harga ganda, itu akan menjadi 6 juta pil yang putih. 60 juta dalam 10 hari. Ini adalah kekayaan yang tak terbayangkan. 300.000. Bisakah kau benar-benar menghasilkan 300.000 dalam 10 hari? Kau tahu, bahkan Tetua Agung Sekte Tai, seseorang dengan kemampuan ilahi tingkat ke-10, tidak dapat menghasilkan jumlah sebesar itu sekaligus. Kali ini, wanita bertopeng Piaoyun yang terkejut. Awalnya dia mengajukan permintaan yang sangat tinggi untuk menguji Fang Han, tetapi dia tidak menyangka Fang Han akan begitu tangguh. Dia mengatakan dia bisa menyediakan 300.000 dalam 10 hari. Setelah 10 hari, bukankah sesama Taois akan tahu? Fang Han bertepuk tangan. Di mana rekan Taois akan tinggal selama 10 hari ini? Atau apakah Anda akan mengambil pil-pil itu? Tanya wanita bertopeng berjubah merah, Piaoyun. Fang Han melambaikan tangannya, aku hanya akan berjalan-jalan di kota Taibai selama 10 hari. Adapun pilnya, aku akan datang untuk berdagang dalam 10 hari. Pada saat itu, aku akan meminta rekan Taois untuk menyiapkan pil yang putih dalam jumlah yang cukup. Tentu saja, saudara Taois, silakan. Tubuh Fang Han melompat, berubah menjadi seberkas cahaya hijau, lalu menghilang lagi. Kakak senior Lian Yuan, apakah menurutmu orang ini benar-benar bisa menghasilkan 300.000 pil jiwa bayi? Tepat setelah Fang Han pergi, wanita berjubah merah Piaoyun menoleh ke orang di belakangnya. Seorang wanita berjubah hijau berjalan keluar. Dengan setiap langkahnya, wanita ini memancarkan aura agung dan bermartabat, dan tekanan tak terlihat terpancar dari tubuhnya. Gerbang surgawinya berkilauan keemasan, menunjukkan bahwa dia adalah seorang ahli kemampuan ilahi tingkat 7, seorang ahli penyelesaian agung inti emas. Meskipun orang ini adalah master kemampuan ilahi tingkat kelima, alam manusia surga, kekuatan sihirnya tak terukur, dan dia memiliki harta karun tertinggi. Saya tidak tahu asal-usulnya, tetapi jika dia benar-benar dapat menyediakan 300.000 pil jiwa bayi sekaligus, maka kita pasti dapat membentuk koneksi. Tanah Suci Agung kita saat ini kekurangan pil kelas atas semacam ini, pil jiwa baru lahir. Guru Agung baru-baru ini berada di kehampaan tak berujung, memahami dao surgawi Luo Agung, dan di alam eter, dia merasakan malapetaka besar mendekati dunia besar kuning mendalam. Karena itu, dia memerintahkan kita untuk melakukan segala yang mungkin untuk meningkatkan kekuatan kita. Kakak senior inti emas Lian Yuan berkata, sayang sekali 10 tahun yang lalu, kakak senior Huoyun terjebak di istana abadi asal agung dan telah binasa. Jika tidak, dengan bakatnya, akan ada harapan baginya untuk mencapai alam panjang umur sekarang. Kakak senior Lian Yuan, karena orang ini memiliki 300.000 pil jiwa bayi, maka kita benar-benar perlu menyiapkan 60 juta pil yang putih untuk ditukar dengannya. Jangan khawatir, Tanah Suci Agung kita, bagaimanapun juga, adalah sekte abadi utama, kita masih bisa memproduksi pil-pil ini. Namun, dengan harga puluhan juta, kita perlu melapor kepada berbagai tetua agung sekte, terutama untuk memastikan bahwa orang ini harus dibujuk. Beberapa hari ke depan, kita akan mencari cara untuk membujuknya. Saat itu, Fang Han dengan tenang berkeliling kota Taibai untuk sementara waktu. Kota Taibai terlalu luas untuk dijelajahi oleh kemampuan ilahinya dalam waktu singkat. Dia berulang kali menggunakan kemampuan ilahinya, bergerak cepat ke sana kemari, memastikan tidak ada yang mengikutinya. Kemudian, dia menggunakan seni ki ilusi laut untuk mengubah dirinya menjadi orang lain, menemukan penginapan di kota untuk menginap, dan mulai berkultivasi dalam pengasingan. Sebelum mengasingkan diri, dia secara khusus mencari jejak ketiga pembunuh inti emas, tetapi tidak menemukan tanda-tanda apapun. Namun, dia tidak khawatir, hanya membiarkan Yan dan Raja Malam Berdarah menjaganya dengan ketat.
Tujuan utama pengasingan ini adalah untuk membuat jiwanya dan pohon dunia lebih terhubung erat. Pada saat ini, pohon dunia di dahinya, baik yang nyata maupun ilusi, telah berakar di dua lautan kesadarannya. Setiap kemampuan ilahi terhubung dengan sistem akar pohon dunia. Tunas, pohon dunia, itu ratusan kali lebih besar dari sebelumnya, dengan cabang dan daun yang rimbun, menyerap energi spiritual abadi, dan terus-menerus mengembun menjadi pil jiwa baru lahir di dalam diagram mata air kuning. Manusia dan pohon menjadi satu. Fang Han memusatkan seluruh jiwanya, berusaha menyatu dengan pohon dunia. Jiwa kuatnya secara bertahap meresap ke setiap inci daun dan akar pohon muda itu. Tiba-tiba, pikirannya tergerak, dan melalui akar-akar itu, dia sekali lagi menjelajahi ruang tak terbatas di alam gaib. Pohon dunia dapat menyerap energi spiritual abadi, yang berarti ia dapat berkomunikasi dengan alam abadi di alam eterik. Jika rohnya menjelajahi akar-akar pohon dunia, akankah ia juga dapat merasakan alam abadi? Seseorang harus tahu bahwa merasakan alam abadi, menggunakan roh tertinggi, menentang langit dan mengubah takdir, membuka pintu menuju alam abadi di alam eter, menarik energi vital, dan berkultivasi hingga mencapai keadaan, roh abadi dan tak mati dengan mengonsumsi ki, itu adalah alam unik dari alam panjang umur. Mungkinkah dia mencapai jalan pintas dengan bantuan pohon ilahi pertama ini? Diketahui bahwa dalam legenda kuno, bahkan manusia biasa pun dapat memasuki alam keabadian dengan mendaki pohon dunia. Memikirkan hal itu, jantung Fang Han berdebar kencang. Yang ingin dilakukan Fang Han sekarang adalah mencoba mencapai alam rahasia panjang umur dalam sekali jalan. Jika ia mampu mencapai hal ini, maka Fang Han akan menjadi orang pertama dalam sejarah yang secara spiritual mencapai alam rahasia panjang umur dengan kultivasi lapisan kelima kemampuan ilahi, yaitu alam manusia langit. Besarnya kekuatan tersebut tak terbayangkan oleh siapapun. Mungkin hal itu benar-benar akan menyebabkan kultivasi Fang Han meningkat secara dramatis, memungkinkan tingkatan kekuatannya di masa depan berkembang pesat, mencapai alam rahasia panjang umur dalam waktu 10 tahun. Dengan susah payah menekan emosi yang meluap-luap, Fang Han kembali ke keadaan pikiran yang tenang dan tenteram. Jiwanya, jernih seperti kristal dan tanpa kotoran, membentang di sepanjang akar pohon dunia, meresap ke dalam kehampaan yang tak berujung. Ini adalah pertama kalinya ia menggunakan jiwanya untuk memahami misteri kehampaan. Di dalam kehampaan, terdapat badai ruang waktu yang tak berujung. Sebelum mencapai alam rahasia keabadian, mencoba untuk merasakannya dapat dengan mudah menjadi bumerang, bahkan menghancurkan jiwa seseorang menjadi berkeping-keping dan mengubahnya menjadi idiot. Namun, Fang Han saat ini menggunakan akar pohon dunia sebagai perlindungan, melanjutkan secara bertahap, sehingga ia yakin tidak akan ada masalah besar. Namun, kemudian dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saat jiwanya meresap ke dalam ruang waktu melalui akar-akar itu, boom! Fang Han hanya merasakan dunia berputar. Matahari dan bulan meredup, dan seluruh jiwanya hilang di ruang waktu yang tak berujung. Dia merasa seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya, terisolasi dan tak berdaya, jauh di dalam ruang waktu yang jauh itu, selamanya tak dapat kembali. Di sekeliling Fang Han, ia melihat badai tak berujung mengamuk, membentang hingga ke kejauhan yang tak terbatas. Badai-badai ini adalah badai ruang waktu, apalagi jiwa yang rapuh, bahkan para ahli tingkat pertama atau kedua dari alam rahasia keabadian yang belum memahami hukum ruang akan hancur berkeping-keping. Namun, cahaya terang menyelimuti Fang Han, melindunginya dari badai ruang waktu. Namun jalan kembali sudah hilang. Bahaya ekstrim ini berarti dia benar-benar tersesat, dan jiwanya tidak bisa lagi kembali ke tubuhnya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Selama aku mengaktifkan kekuatan pohon dunia, pohon itu akan tetap membimbingku kembali. Pada saat ini, Fang Han dengan paksa menekan semangatnya, lalu membangkitkan kepercayaan diri yang kuat, keyakinan yang tak tergoyahkan, melangkah maju selangkah demi selangkah dengan tekad yang kuat. Pada akhirnya, dia benar-benar mulai berlari. Dia berlari dengan jiwanya menembus badai ruang waktu, sama sekali tidak takut tersesat. Tiba-tiba, di depan, badai ruang waktu semakin intensif, dan cahaya terang di sekitarnya berkedip-kedip dengan berbahaya, seolah-olah akan hancur berkeping-keping. Fang Han merasakan gelombang rasa sakit di jiwanya, rohnya menderita kerusakan parah. Menyadari bahwa bahaya sangat besar pada saat kritis ini, dia tiba-tiba mengguncang tubuhnya, dan seluruh rohnya kembali memadat, seluruh jiwanya menjadi jernih seperti kristal, seolah-olah akan menyala dan menghasilkan api. Seluruh jiwanya tiba-tiba melihat menembus kedalaman ruang waktu yang jauh itu, di mana asal yang samar-samar tampak ada. Inilah api roh. Ini adalah api sejati purba yang hanya dapat dipahami setelah mencapai lapisan keenam kemampuan ilahi, alam persatuan. Dengan api roh, seseorang dapat menempa kemampuan ilahi, dan pada akhirnya memurnikan berbagai jimat kemampuan ilahi menjadi inti emas. Selain itu, api roh dapat membakar kekuatan sihir seseorang sendiri, melepaskan kekuatan yang tak terbayangkan, tetapi dengan mengorbankan kultivasi seseorang. Pada lapisan keenam kemampuan ilahi, alam persatuan,
Api roh yang membakar kekuatan magis adalah tindakan putus asa. Pada lapisan ketujuh kemampuan ilahi, alam inti emas, meledakkan inti emas sendiri juga merupakan tindakan putus asa. Namun, lapisan kelima dari kemampuan ilahi, alam surga manusia, tidak memiliki tindakan putus asa. Tiba-tiba, dia hampir menyalakan api roh dan dengan jelas melihat asal-usul misterius itu di ruang waktu tak terbatas. Fang Han merasakan gelombang kegembiraan, mungkinkah itu alam abadi? Dia bersiap untuk menerobos dengan putus asa. Namun saat itu juga, badai ruang waktu semakin intensif, menerjangnya seperti gelombang pasang. Retak, cahaya terang di sekitar Fang Han hancur berkeping-keping seperti cangkang telur, dan seluruh jiwanya langsung terkoyak menjadi beberapa bagian. Cih! Di luar, Fang Han tiba-tiba memuntahkan seteguk darah segar, lalu membuka matanya, wajahnya menunjukkan kelemahan yang sangat besar. Sayang sekali, sayang sekali. Jika kekuatan spiritual dan kekuatan sihirku sedikit lebih kuat, dan jika pohon dunia dapat menyerap beberapa fragmen lagi, mungkin aku bisa melihat alam abadi yang sebenarnya. Fang Han, alam abadi tidak semudah itu untuk dipahami. Bahkan jika kekuatan sihirmu 10 kali lebih kuat, tidak mungkin untuk benar-benar menyentuh gerbang abadi. Yan berkata dengan tegas, jangan melakukan hal-hal berbahaya seperti itu lagi di masa depan. Sangat mudah untuk mati dan Dao Mu lenyap. Sungguh berbahaya. Tetapi meskipun aku tidak melihat seperti apa alam abadi kali ini, aku memperoleh banyak wawasan dan bahkan membawa kembali sedikit kekuatan badai ruang waktu yang sangat cocok untukku dalam mengolah seni pemutus agung. Fang Han terkekeh 2 kali, sebuah garis hitam, seperti benang, menari-nari di ujung jarinya. Aku sudah memikirkannya matang-matang, Fang Han menyatakan. Jika aku akan berkultivasi, aku akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Selama 10 hari ini, aku akan menggunakan jiwaku untuk merasakan alam abadi setiap hari. Aku akan mengkultivasi seni pemutus agung. Aku akan memahami keajaiban ruang angkasa. Fang Han segera menyerap sejumlah besar energi spiritual alam abadi ke dalam pikirannya untuk memulihkan jiwa dan kekuatan sihirnya yang rusak, lalu menutup matanya, bermeditasi, dan memasuki keadaan kekosongan yang mendalam. Lambat laun, 1 hari berlalu, 3 hari berlalu, 10 hari berlalu. Fang Han melakukan kultivasi yang sangat berbahaya ini setiap hari, semangatnya menjadi semakin tajam. Seni pemutus agung juga tampaknya mengalami kemajuan. Adapun, Yan, tugas hariannya adalah memadatkan sejumlah besar pil jiwa baru lahir. Setiap hari, dengan energi spiritual alam abadi, ia dapat memadatkan tepat 36.721 pil jiwa baru. Tidak satu pun yang kurang. Dalam 10 hari, total lebih dari 367.000 pil dipadatkan dan disimpan di diagram mata air kuning, yang praktis setara dengan ruang penyimpanan pil sebuah sekte abadi berukuran sedang. 1 orang, setara dengan sebuah sekte. Selain sekte-sekte raksasa seperti 10 sekte Dao abadi, 7 garis keturunan Dao iblis, dan 5 sekte Dao monster, terdapat banyak sekte menengah dan kecil di dunia, beberapa di antaranya memiliki puluhan ribu anggota. Persediaan ramuan mereka bahkan mungkin tidak sebanyak milik Fang Han. Pada hari itu, Fang Han bangkit, seluruh sikapnya berubah sekali lagi. Jauh di dalam pupil matanya, kehendak spiritual yang kuat berkedip-kedip dengan intens dari waktu ke waktu, seolah-olah akan menyalakan api tertentu, membakar kehendak spiritual dan kekuatan sihirnya. Meskipun 10 hari kultivasi ini tidak meningkatkan kemampuan ilahinya, penglihatan dan ranahnya telah meningkat secara signifikan, dan seluruh auranya telah mengalami perubahan drastis. Saatnya bertransaksi. Ayo! Fang Han bangkit, menggunakan seni ki ilusi laut, untuk kembali ke wujud samaran, dan terbang menuju pagoda indah. Saudara Taois memang tepat waktu. Begitu 10 hari berlalu, Anda tiba tepat waktu untuk transaksi. Saya ingin tahu apakah 300.000 pil jiwa baru lahir sudah siap? Saya telah menyiapkan 60 juta pil yang putih di sini, mengumpulkannya membutuhkan banyak usaha, dan banyak tetua agung dari Tanah Suci yang indah harus menyetujuinya lapis demi lapis sebelum pil-pil itu dirilis. Setelah melihat Fang Han terbang ke pagoda indah, wanita berjubah merah dan berkerudung, Piao Yun, menghela napas lega, seolah-olah dia takut Fang Han tidak akan datang. Aku tidak akan mengurangi jumlah pilnya. Fang Han melambaikan tangannya, dan seketika itu juga, serangkaian kilauan kristal, seperti mutiara, terbang keluar dari lengan bajunya. Pil-pil itu, seperti kedelai yang tidak berharga, menumpuk di tengah lantai aula, berderak-derak. Dalam sekejap, mereka membentuk gunung kecil pil. Wanita berjubah merah itu menyaksikan dengan tercengang. Bagus, bagus, bagus. Piao Yun, berikan kartu kristal pil itu padanya. Tepat saat itu, seorang wanita berjubah hijau keluar. Fang Han langsung berseru, seorang ahli inti emas. Dia menyadari bahwa wanita ini adalah seseorang yang telah membentuk inti emas Taois, seorang raksasa kecil sepanjang masa. Aku Lian Yun. Di dunia kultivasi, aku dikenal sebagai Pri Lian Yun. Bolehkah aku bertanya dari sekte mana rekan Taois berasal? Pri Lian Yun menatap Fang Han,
sementara Piaoyun menyerahkan kartu kristal untuk 60 juta pil. Fang Han dengan santai mengambilnya dan memeriksanya dengan saksama. Memang benar, pil-pil itu akurat dan dapat diambil di Paviliun Dao Surgawi, Paviliun 9 Tripod, atau Aliansi 6 Jalan. Pernah ada contoh Kaisar Agung Tanah Gersang yang mengambil 1 miliar pil dalam 1 hari, jadi 60 juta bukanlah jumlah yang besar. Setelah menerimanya dengan percaya diri, dia melambaikan tangannya. Bagaimana? Tidak ada satupun yang hilang, kan? Apakah Anda ingin memeriksa kualitas pilnya? Pil yang saya olah bahkan memiliki kualitas lebih tinggi daripada pil dari Sekte Tai. Pembelian Anda dengan harga 2 kali lipat tampaknya sepadan. Piaoyun mendengar ini, mengambil sebuah pil di tangannya, memeriksanya dengan cermat, dan ekspresi gembira muncul di wajahnya. Namun, Pri Lianyun memasang ekspresi yang sangat serius. Apakah kau memurnikan pil-pil ini sendiri? Tentu saja. Namun, lain kali aku tidak akan menukarnya dengan pil yang putih. Jika tanah suci yang indah memiliki harta karun langka, harta karun sihir yang murni, atau air suci 9 yang, aku akan dengan senang hati menukarnya. Fang Han berpikir sejenak, dia sekarang juga membutuhkan artefak sihir yang murni agar Yan dapat melahapnya dan meningkatkan kekuatannya. Jadi, rekan Taois membutuhkan artefak magis yang murni? Aku baru saja menerima kabar bahwa lelang harta karun Paviliun Dao Surgawi tampaknya memiliki artefak magis yang murni kelas atas untuk dijual, serta air suci 9 yang. Pri Lianyun mengingatkannya. Apa? Artefak sihir yang murni kelas atas? Bukan hanya Fang Han, Yan pun takjub. Mereka bahkan melelang artefak Dao tingkat tertinggi yang murni dan air suci 9 yang. Jika aku bisa mendapatkannya, bukankah perjalanan ke Kekaisaran Xuan Agung ini akan sepadan? Jantung Fang Han berdebar kencang karena kegembiraan. Semakin kuat Yan, semakin besar kegunaan peta mata air kuning. Sepertinya di masa depan, bahkan artefak Dao pun mungkin akan diperdagangkan. Setelah menerima kabar ini, Fang Han dengan tergesa-gesa berteriak, tubuhnya sudah melayang ke langit. Sebuah bola cahaya hijau, seperti proyektil yang melesat ke kejauhan menuju rumah lelang Paviliun Dao Surgawi. Saudara Taois, mohon tunggu. 2 ahli dari Tanah Suci Linglong, Piaoyun dan Lianyuan, dengan cepat melambaikan tangan mereka. 300.000 pil jiwa baru lahir yang menumpuk di tanah semuanya terkumpul dalam sebuah kantung harta karun besar. Kemudian, mereka pun terbang ke atas, mengikuti Fang Han. Bagi mereka, Fang Han sudah merupakan harta karun, mampu menghasilkan begitu banyak pil nutrisi bayi. Terlebih lagi, mereka mendengar bahwa ramuan-ramuan ini dimurnikan oleh Fang Han sendiri, itu sungguh luar biasa. Dia praktis adalah tempat pemurnian pil yang setara dengan Sekte Tai. Fang Han, kedua wanita dari tanah berkah Linglong ini sepertinya berusaha memikatmu. Yan melihat mereka mengikuti dari belakang dan terkekeh, apakah kau punya pendapat? Akan aneh jika tidak dirayu oleh seseorang yang mampu menghasilkan 300.000 pil jiwa baru lahir sekaligus. Fang Han merenung, tentu saja aku punya pikiran. Bukankah ketiga ahli inti emas misterius itu mencoba membunuhku? Sebaiknya aku diam-diam bekerja sama dengan orang-orang dari tanah berkah Linglong untuk mengalahkan ketiga ahli inti emas itu. Kemampuan ilahi Pri Lianyuan sangat kuat, tetapi sayangnya, dia hanya 1 orang. Jika ada 5 atau 6 ahli inti emas, dan kita menyiapkan penyergapan sebelumnya, maka mungkin kita bisa melenyapkan ketiga ahli inti emas misterius itu. Jadi itu rencanamu. Baik Yan maupun Raja Malam Berdarah tiba-tiba terharu. Mereka tidak menyangka pikiran Fang Han begitu teliti, bahkan sampai mempertimbangkan strategi, meminjam pisau untuk membunuh. Memang, dengan 3 ahli inti emas misterius yang mencoba melakukan pembunuhan, Fang Han selalu waspada. Begitu dia meninggalkan Kekaisaran Xuan Agung, dia akan menghadapi kehancuran. Namun, bahkan jika dia bergabung dengan Pri Lianyuan, mereka tidak dapat mengalahkan ketiga inti emas tersebut, apalagi membunuh mereka. Untuk membunuh 3 inti emas, bahkan para bangsawan kuno dari alam rahasia panjang umur pun harus sangat berhati-hati. Jika mereka melawan dengan putus asa, dan ketiga inti emas itu menghancurkan diri sendiri, itu bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Fang Han sangat ingin membunuh ketiga ahli misterius itu. Lagi pula, tidak ada yang mau 3 bayangan terus-menerus mengikuti mereka, seperti belatung di tulang, mengancam nyawa mereka setiap saat. Jika aku bisa mengonsumsi artefak Dao yang murni tingkat tertinggi dan meningkatkan kekuatanku ke alam kembali ke 1, aku akan mampu melepaskan lebih banyak kegunaan menakjubkan dari peta mata air kuning. Misalnya, dengan susunan iblis pemusnah yang dikombinasikan dengan Raja Malam Berdarah, sepertinya tidak akan menjadi masalah untuk menjebak seorang ahli inti emas dan membunuh mereka. Seorang ahli inti emas yang menghancurkan inti emasnya sendiri di dalam peta mata air kuning tidak ada gunanya, itu tidak dapat melukaiku. Selama perang kuno antara abadi dan iblis, ketika Kaisar Agung Mata Air Kuning menutupi mereka dengan peta mata air kuning, puluhan ahli inti emas menghancurkan diri mereka sendiri di dalamnya, dan aku baik-baik saja. Yan berkata dengan garang. Sekuat itu? Aku tidak percaya.
Puluhan ahli inti emas yang menghancurkan diri sendiri bahkan akan mengubah alam rahasia keabadian menjadi debu. Jangan membual. Raja Malam Berdarah mencemooh. Raja Malam Berdarah, cepat atau lambat aku akan membuatmu menyadari kekuatanku. Yan sangat marah. Baiklah, kita sudah sampai di paviliun Dao Surgawi. Ayo turun. Fang Han berubah menjadi cahaya hijau dan turun, muncul di pintu masuk paviliun Dao Surgawi. Begitu dia berdiri diam, si alis hijau datang menyambutnya. Senior, tentang pil jiwa baru lahir. Masalah itu tidak mendesak, kita bisa membahasnya nanti. Saya datang kali ini karena saya mendengar Anda akan melelang artefak Dao tingkat tertinggi yang murni dan air suci 9 yang hari ini. Fang Han tidak ingin menjelaskan lebih lanjut dan pertama-tama menanyakan tentang barang-barang yang dibutuhkannya. Jadi, senior sangat membutuhkan barang-barang ini. Silakan datang ke ruang VIP. Namun, lelang harta karun hari ini adalah yang paling megah, dan banyak tokoh berpengaruh telah hadir. Tidak akan mudah untuk menawar barang yang sesuai. Jika senior tidak membawa cukup ramuan, paviliun Dao Surgawi kami dapat memberikan kemudahan peminjaman. Kata si alis hijau sambil memimpin Fang Han ke ruang VIP. Meminjam? Berapa banyak yang bisa saya pinjam sekaligus? Berapa suku bunganya? Fang Han merasa ini agak menggelikan. Lagi pula, dia bisa memproduksi lebih dari 36.000 pil nutrisi bayi setiap hari, jadi dia tidak takut tidak mampu membayar kembali pinjaman tersebut. Melihat Fang Han tampak sangat tertarik untuk meminjam, wajah si alis hijau menunjukkan sedikit kegembiraan, dan dia dengan cepat berkata, jika kami dapat mengetahui identitas senior, latar belakang, sekte tempat Anda berasal, dan di mana Anda berlatih, kami dapat meminjamkan senior 10 juta ramuan sekaligus, dengan bunga 3% per bulan. Jika saya meminjam 10 juta pil hari ini, saya harus membayar kembali lebih dari 30 juta pil bulan depan. Dan itu bunga majemuk. Hanya 10 juta? Oke, bisa. Mari kita bahas nanti. Fang Han melambaikan tangannya setelah mendengar itu. Saat ini ia memiliki 60 juta, jadi meminjam 10 juta sama sekali tidak menjadi masalah baginya. Lagi pula, mengungkapkan latar belakangnya sama sekali tidak mungkin. Tentu saja, ia juga mengerti bahwa 10 juta pil adalah jumlah yang sangat besar, jadi pihak lain tentu ingin mengetahui detail peminjamnya. Mungkinkah senior ingin meminjam lebih banyak? Itu bukan hal yang mustahil untuk dibicarakan. Si alis hijau mengerutkan kening. Awalnya dia mengira Fang Han tidak memiliki banyak kekayaan, tetapi sekarang tampaknya nafsunya sangat besar. Namun, ini bukan sesuatu yang bisa saya putuskan. Kalau begitu, panggil seseorang yang bisa memutuskan. Aku perlu meminjam setidaknya 100 juta. Fang Han mengetuk-ngetuk jarinya, membuat suara berdebar. 100 juta atau lebih. Si alis hijau tersentak, buru-buru berdiri, dan hendak pergi, tetapi Fang Han memanggilnya kembali dan melemparkan sebotol ke arahnya. Di dalam botol itu terdapat 100 pil jiwa bayi, sebuah hadiah. Oh, dan apakah paviliun Dao Surgawi Anda memiliki bisnis menyewa orang untuk membunuh? Pembunuh bayaran? Tidak. Paviliun Dao Surgawi kami adalah perkumpulan pedagang yang terhormat dan jujur. Namun, jika senior menghadapi masalah, menyewa tetua paviliun Dao Surgawi kami untuk perlindungan tentu saja memungkinkan. Si alis hijau segera berbalik, mengambil botol itu, dan sangat gembira. Apakah Anda mempekerjakan para ahli di tingkat ketujuh alam kemampuan ilahi, tahap inti emas? Tanya Fang Han. Tentu saja. Bukan hanya para ahli inti emas tingkat 7, tetapi paviliun Dao Surgawi kita juga memiliki para ahli di tingkat 8 alam kemampuan ilahi, bencana angin dan api, dan bahkan para master di tingkat 9, idola Dharma langit dan bumi. Namun, mengundang mereka untuk bertindak sekali saja kemungkinan akan menghabiskan puluhan juta pil. Si alis hijau diam-diam senang telah mendapatkan kesepakatan besar dengan Fang Han. Dia juga akan menerima imbalan yang cukup besar. Pergi, cari seseorang yang bisa mengambil keputusan. Fang Han melambaikan tangannya lagi. Si alis hijau segera pergi. Para kultivator di tingkat ke-8 alam kemampuan ilahi, bencana angin dan api, dan bahkan para ahli di tingkat ke-9, patung Dharma langit dan bumi. Astaga! Fang Han, ketiga pembunuh inti emas misterius itu disewa oleh Tuan Muda Ling untuk membunuhmu. Kita sekarang memiliki pohon dunia, yang berarti kita memiliki kekayaan yang sangat besar. Bukan tidak mungkin untuk menyewa para Bukan tidak mungkin untuk menyewa para ahli untuk melawan mereka, kata Yan dengan bersemangat setelah mendengar ini. Namun, waktu masih terbatas. Jika aku diberi waktu 1 tahun untuk mengumpulkan sejumlah besar pil, bukan tidak mungkin aku bahkan bisa menyewa orang untuk mengepung Hua Tiandu. Tapi masalah ini perlu dipertimbangkan dengan cermat. Meskipun paviliun Dao Surgawi memiliki kredibilitas yang baik, aku tidak bisa mempercayakan semuanya kepada mereka. Jika tidak, itu akan seperti bermain dengan harimau dan dimangsa. Di luar sana, aku tidak akan sepenuhnya mempercayai siapapun. Fang Han menggosok pelipisnya. Saudara sesama penganut Taoisme, apakah Anda membutuhkan pinjaman? Tepat saat itu, tirai ruang VIP bergerak,
dan 2 wanita masuk. Mereka adalah Piaoyun dan Lianyun, 2 ahli hebat dari Tanah Berkah yang Indah. Piaoyun adalah seorang ahli di tingkat kelima alam kemampuan ilahi, alam langit dan manusia, sementara Lianyun adalah raksasa kecil yang lebih hebat lagi di tingkat ketujuh, tahap inti emas. Apa? Mungkinkah Tanah Suci yang Indah bersedia meminjamkan uang kepadaku? Fang Han mengangkat bahu. Memang benar. Dengan kemampuan rekan Taois untuk menghasilkan 300.000 pil jiwa bayi dalam 10 hari, Tanah Suci kami yang indah tentu saja bersedia meminjamkan kepada rekan Taois. Bunga pinjaman Paviliun Dao Surgawi terlalu tinggi. Kami bersedia memberikan pinjaman tanpa bunga kepada rekan Taois. Jika rekan Taois ingin meminjam 100 juta pil, Anda hanya perlu membayarnya kembali dengan pil jiwa bayi dalam waktu 1 tahun. Pri Lianyun memainkan liontin giok kecil di tangannya. Mungkinkah para Taois dari Tanah Suci yang Indah tidak akan menanyakan latar belakangku? Kau akan memberikan pinjaman dengan begitu gegabah? Tanya Fang Han dengan terkejut. Tidak masalah. Bukankah rekan Taois sedang mencari orang untuk perlindungan? Tanah Suci kita yang indah dapat memberikan perlindungan, kata Pri Lianyun. Untuk sekarang, jangan bahas soal menyewa ahli. Aku memang butuh pinjaman. Mengenai berapa banyak yang harus dipinjam, itu tergantung pada situasi saat aku membeli harta karun murni. Serta air suci 9 yang dan kristal bumi pernapasan 9 langit. Fang Han berpikir dalam hati sambil berbicara perlahan. Tepat saat itu, lelang harta karun di bawah tiba-tiba menimbulkan keributan. Ternyata harta karun pertama hari itu telah perlahan-lahan dibawa ke tengah tempat acara. Ada banyak tokoh terhormat yang hadir hari ini. Di tengah keramaian ini, Fang Han segera merasakan lebih dari selusin indera ilahi yang kuat dan menyisakan menyapu ke arah harta karun di tengah tempat acara. Harta karun itu ditutupi kain brokat, dan kain itu bersinar samar, mengungkapkan bahwa itu adalah harta karun tingkat rendah yang mampu menyembunyikan aura. Harta karun seperti apa? Bahkan tertutup oleh harta karun. Semua orang merasa penasaran, dan indera ilahi yang dahsyat itu juga hanya mengamati. Fang Han jelas merasakan bahwa di antara indera ilahi yang kuat itu, ada raksasa kecil di tingkat inti emas, dan bahkan, keberadaan yang jauh lebih kuat. Namun, dia juga ingin melihat apa yang tersembunyi di bawah kain brokat harta karun itu, jadi dia memusatkan seluruh kekuatan spiritualnya pada matanya, dan seketika itu juga, dia samar-samar melihat bahwa di bawah kain brokat harta karun itu terdapat sebuah telur raksasa. Telur raksasa ini. Fang Han terkejut karena ia menemukan bahwa telur raksasa yang ia peroleh dari bawah tahta Raja Iblis 7 daun persis sama dengan telur raksasa ini. Barang pertama yang dilelang harta karun Paviliun Dao Surgawi selalu merupakan barang bagus, daya tarik utamanya. Aku penasaran apa yang ada di bawah kain brokat itu. Wanita bertopeng berjubah merah, Piaoyun, berspekulasi. Pada lelang harta karun, Paviliun Dao Surgawi, saat ini, barang pertama yang dipresentasikan adalah telur raksasa yang dilapisi brokat dengan kualitas artefak harta karun, yang menarik perhatian banyak orang. Tentu saja, orang yang paling terkejut adalah Fang Han, karena dia juga memiliki telur raksasa serupa, yang bahkan entitas kuno seperti Yan pun tidak dapat mengidentifikasinya sebagai telur dari binatang suci kuno manapun. Namun, vitalitas yang terkandung dalam telur raksasa ini cukup untuk membuat Yan pun takjub. Saat ini, telur raksasa Fang Han diselimuti oleh rune iblis surgawi yang padat, yang bukan ditinggalkan oleh Raja Iblis 7 daun, melainkan tampaknya merupakan karya seorang ahli dewa iblis yang menggunakan rune untuk menetaskan telur raksasa tersebut, menyebabkan telur itu terus-menerus menyerap berbagai energi dari kehampaan. Sebenarnya telur raksasa ini apa? Meskipun Fang Han tidak berniat membeli telur raksasa ini, dia sangat penasaran. Bukan hanya dia, tetapi bahkan tokoh penting Golden Core, Pri Lianyun, yang juga berada di ruang VIP, membuka matanya lebar-lebar, memperhatikan bagaimana orang-orang dari Paviliun Dao Surgawi akan menjelaskannya. Benar saja, setelah beberapa saat, cahaya merah yang sangat kuat turun ke panggung lelang utama, menampakkan seorang kultivator berjubah merah besar. Dia tinggi dan gagah, setinggi 9 kaki, dengan tangan yang sangat merah. Dia sebenarnya adalah seorang ahli inti emas. Dewa Tangan Merah? Kapan dia bergabung dengan Paviliun Dao Surgawi? Wanita bertopeng berpakaian merah, Piaoyun, bergumam pada dirinya sendiri. Pakar inti emas berjubah merah besar dan bertangan merah menyala, yang memiliki 7 tingkat kemampuan ilahi, sebelumnya adalah seorang kultivator liar yang terkenal dan tangguh di dunia kultivasi. Dia telah berlatih sendirian, menemukan kesempatan abadi yang menguntungkan, dan setelah beberapa ratus tahun, dia benar-benar telah berlatih menjadi inti emas. Dia selalu menjadi penyendiri, tetapi sekarang dia telah bergabung dengan Paviliun Dao Surgawi. Fang Han juga ingat bahwa di antara para kultivator liar terkenal yang tercatat dalam All Worlds, tampaknya ada penyebutan tentang orang ini. Inti emas yang dia kembangkan mengandung lebih dari 20 jenis kemampuan ilahi. All Worlds, ditulis hampir 60 tahun yang lalu, jadi dapat dilihat bahwa Scarlet Hand Immortal,
ini adalah sosok yang tangguh yang mulai terkenal 60 tahun yang lalu. Hadirin sekalian, hari ini adalah penjualan harta karun tahunan dan terbesar dari Paviliun Dao Surgawi kami. Suatu kehormatan langka bagi kami memiliki Anda semua di sini untuk mendukung kami. Harta karun pertama yang kami jual hari ini adalah telur dari makhluk mitos kuno. Saat dia berbicara, Scarlet Hand Immortal meraih kain brokat kelas harta karun dan menariknya dengan paksa, memperlihatkan telur raksasa itu. Seketika itu juga, gelombang vitalitas yang menakjubkan meletus. Fang Han merasa seolah-olah seekor binatang mitos kuno raksasa telah muncul dalam pikirannya, menekannya, menjulang di atas langit dan bumi, memberinya perasaan tak berdaya sepenuhnya. Dia takjub dan takjub, vitalitas telur ini ternyata sangat kuat. Untungnya, telurku disegel oleh rune iblis surgawi. Kalau tidak, ini sungguh luar biasa. Ah, vitalitas yang begitu kuat, telur ini terlalu menakjubkan. Bahkan telur naga pun mungkin tidak sekuat ini. Sombong. Pernahkah kau melihat telur naga? Ada banyak naga jiao dan makhluk serupa di dunia ini, tetapi di manakah naga surgawi yang sebenarnya? Mereka telah punah di era primordial sejak lama. Kau tidak tahu ini, kan? Aku pernah ke Sekte Persatuan Agung. Di dalam Sekte Persatuan Agung, ada telur naga. Rumornya, seekor naga surgawi akan segera menetas dari telur-telur itu. Seekor naga surgawi primordial. Tanah suci yang indah juga memiliki telur phoenix, binatang ilahi, dan bahkan tampaknya memiliki phoenix kuno. Seekor phoenix kuno, itu setara dengan seorang bangsawan besar di alam panjang umur. Untuk beberapa saat, semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Fang Han juga merasakan indera ilahi yang kuat berkomunikasi di beberapa ruang VIP, semuanya membahas telur jenis apa ini. Hadirin sekalian, saya kira Anda semua ingin tahu jenis telur apa ini, yang memiliki vitalitas begitu kuat? Dewa Tangan Merah menatap telur raksasa itu, sedikit rasa iri muncul di wajahnya. Ini adalah telur Kunpeng kuno. Itu sebenarnya adalah Kunpeng kuno. Ini adalah makhluk suci legendaris. Ia dapat berubah menjadi ikan atau burung. Ketika berubah menjadi ikan, ia seperti benua di laut. Ketika berubah menjadi burung, satu kepakan sayapnya dapat mencakup 90.000 li. Konon, beberapa kekuatan besar di zaman kuno membangun istana mereka di punggung Kunpeng dan menjelajahi langit berbintang yang tak terbatas. Hewan suci semacam ini bahkan lebih dahsyat daripada naga. Apakah ini benar-benar telur Kunpeng? Bagaimana mungkin sesuatu seperti ini dijual? Itu mungkin mustahil, pasti sudah diambil oleh kekuatan besar di alam panjang umur karena menetas sejak lama. Itu belum tentu benar. Hewan suci purba seperti itu sangat sulit untuk ditetaskan. Bahkan jika mereka menetas, mereka tidak akan tumbuh selama puluhan ribu, atau bahkan ratusan ribu tahun. Memberi makan mereka juga akan membuat sekte abadi bangkrut. Memang benar, telur ini sulit menetas, atau mungkin tidak bisa menetas sama sekali. Setelah mendengarkan diskusi tersebut, Fang Han sudah memiliki gambaran umum di benaknya. Tentu saja, dia tahu bahwa telur raksasa ini akan sangat sulit untuk ditetaskan, dan bahkan jika berhasil menetas, binatang suci muda itu akan memiliki sedikit kemampuan dan membutuhkan puluhan ribu tahun untuk tumbuh. Setelah puluhan ribu tahun, ketika menjadi kekuatan besar yang sesungguhnya, alam panjang umur mungkin tidak akan ada lagi. Apa gunanya hal ini? Selain itu, dibutuhkan sejumlah besar energi vital dan sumber daya untuk menetas dan memberi makan. Telur rock ini diperoleh oleh seorang raksasa yang berkelana di langit berbintang dan bertarung dengan beberapa dewa iblis. Di dalam sebuah bintang yang jauh, ratusan juta mil jauhnya, tersembunyi 3 telur rock. Raksasa itu merebut satu, sementara 2 lainnya diambil oleh 2 dewa iblis dari iblis surgawi. Raksasa itu, yang sangat membutuhkan harta karun dari Paviliun Dao Surgawi saya, menukarkan telur ini untuk mendapatkannya. Meskipun telur rock ini tidak dapat ditetaskan, ia merupakan bahan yang sangat baik untuk memurnikan ramuan kuno atau membangun inti dari harta karun magis, kata Immortal Chisho, berbicara dengan fasih. Hati Fang Han bergejolak, menyadari bahwa telur rock miliknya mungkin juga termasuk dalam 3 telur tersebut. Telur rock ini dimulai dari 30 juta pil yang putih. Setiap penawaran meningkat 1 juta, umumkan Immortal Chisho. Tiba-tiba, banyak ahli yang hadir terdiam, air liur mereka menetes saat mereka menatap telur raksasa itu. Kakak senior, telur rock ini mungkin berguna bagi kita, haruskah kita? Wanita berjubah merah dan berkerudung, Piao Yun, juga tampak tergoda. 30 juta itu terlalu mahal, dan jelas tidak akan cukup. Untuk mendapatkannya, mungkin tidak kurang dari 50 juta. Lian Yun berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Memang, peristiwa-peristiwa selanjutnya tidak mengejutkan Immortal Lian Yun. 31 juta. Yang berbicara adalah seorang lelaki tua dari bagian VIP, Fang Han mengenalinya sebagai tetua dari Sekte Pedang Matahari Bulan yang dilihatnya 10 hari yang lalu. Dia tidak pernah membayangkan lelaki tua ini begitu kaya. Untuk menawar lebih dari 30 juta pil seperti itu sungguh membutuhkan keberanian dan dukungan finansial yang sangat besar. 35 juta. Dari sebuah ruang VIP di sisi barat, seorang pria bertubuh besar langsung meneriakkan sebuah angka. Fang Han tidak melihat lebih dekat, tetapi dia sudah bisa merasakan bahwa pria besar itu adalah seorang ahli di tingkat ke-7 kemampuan ilahi, tahap inti emas. 36 juta.
Fang Han melihat pria menyeramkan itu lagi, memegang tongkat kerajaan dan mengenakan jubah hitam, yang ia curigai sebagai Raja Iblis Surgawi Agung. 40 juta. Pada saat itu, sebuah suara yang jernih, hampir seperti suara anak muda, terdengar dari sisi utara ruang VIP. Itu adalah seorang anak laki-laki yang masih sangat muda, tampaknya berusia 13 atau 14 tahun, mengenakan pakaian putih, dengan ekspresi tenang. Struktur tulangnya sangat bagus, seolah-olah seluruh esensi spiritual langit dan bumi telah menyatu padanya. Aura yang terpancar dari bocah ini secara halus memancarkan perasaan yang mendalam, tampak luas dan kosmik. Aku tidak pernah menyangka Meng Xiaobai, sang jenius dari sekte Yuhua, akan berada di sini. Dia tampaknya telah menembus ranah inti emas dan memasuki tingkat yang lebih tinggi. 2 tahun lalu, saya mendengar bahwa anak ini pergi bepergian dan memadatkan inti emasnya. Aku tak pernah menyangka bahwa setelah lebih dari setahun, dia tidak hanya akan memadatkan inti emasnya tetapi juga melampauinya. Dia mungkin sudah ahli di tingkat ke-8 kemampuan ilahi. Kesengsaraan besar angin api, kata Immortal Lian Yun, menatap bocah itu dengan heran. Apa? Dia adalah Meng Xiaobai? Si jenius dari sekte Yuhuaku? Namun, menjadi seorang jenius adalah satu hal, bagaimana dia bisa begitu kaya? 40 juta pil? Jika aku tidak membeli pecahan pohon dunia, aku bahkan tidak akan pernah bermimpi memiliki begitu banyak pil. Fang Han kemudian menyadari bahwa bocah berusia 13 atau 14 tahun berbaju putih itu memang Meng Xiaobai, jenius dari sekte Yuhua, yang telah memperoleh akar spiritual 5 elemen. 41 juta. Suara lain terdengar dari ruang VIP. Tepat ketika Fang Han hendak melihat siapa yang menawar, Meng Xiaobai tiba-tiba berkata, 45 juta. Hal ini kembali mengejutkan Fang Han. Melihat sikap Meng Xiaobai, dia memperlakukan kekayaan luar biasa berupa 45 juta pil itu seolah-olah itu hanyalah artefak spiritual biasa. Hal ini langsung menunjukkan bahwa anak laki-laki itu benar-benar memiliki kekayaan yang sangat besar. 46 juta. Sebuah suara terdengar, dan itu adalah Immortal Lian Yun. Dia sepertinya sedang menjajaki kemungkinan. 50 juta. Benar saja, Meng Xiaobai tanpa ragu meneriakkan harga yang mengejutkan semua orang yang hadir. Dengan harga segitu, Anda bisa membeli harta karun kelas atas? Seluruh aula menjadi hening. Akhirnya, telur rock ini dibeli olehnya. Hehe, sepertinya Meng Xiaobai juga seseorang yang beruntung, kemungkinan besar telah memperoleh tempat tinggal abadi dari tokoh perkasa kuno, sama seperti Hua Tiandu. Namun, meskipun ia mendapatkan pertemuan yang menguntungkan, ia hanya hidup dari keuntungan masa lalu. Dia tidak bisa dibandingkan denganku, yang selalu menerima kekayaan yang sangat besar. Dengan waktu yang cukup, tidak akan sulit bagiku untuk mengalahkan orang ini dengan kekayaanku, pikir Fang Han dalam hati. Barang paling berharga dalam lelang harta karun itu, telur rock, berhasil terjual. Segera setelah itu, terdapat harta karun kedua, yaitu 9 labu, masing-masing setinggi manusia, berisi air suci 9 yang. Meskipun air suci 9 yang adalah barang yang bagus, keberadaannya tidak langka, semua sekte abadi utama menyimpannya. Fang Han sedikit menaikkan harga dan membelinya seharga 2 juta pil. Meng Xiaobai tidak ikut menawar, tampaknya tidak tertarik pada barang tersebut. Begitu Fang Han mendapatkan air suci 9 yang, dia segera melemparkannya ke diagram mata air kuning, membiarkan Yan melahapnya. Setelah Yan selesai makan, cahaya kuning samar berkedip di tubuhnya, lukanya telah sembuh total, dan dia tampaknya telah mendapatkan kembali kekuatannya, tetapi dia masih belum menembus ranah kekuatannya. Air suci 9 yang terlalu sedikit. Untuk bisa menembus batasan kemampuan saya, jumlah ini masih jauh dari cukup. Mari kita lihat harta karun murni yang kelas atas itu. Karena ini adalah harta karun kelas atas, jika menyerap air suci 9 yang, volumenya pasti setidaknya setara dengan sebuah kolam besar. Hanya dengan cara itu aku bisa menembus ranahku, kata Yan, masih menginginkan lebih. Fang Han, lihat, barang yang dilelang di bawah ini adalah yang kau inginkan, kristal bumi pernapasan 9 langit. Ini adalah sesuatu yang bahkan lebih canggih daripada mutiara Dewa Gunung. Beberapa tokoh besar di zaman kuno menggunakannya untuk mengendalikan banjir. Sejumlah kecil kristal bumi bernapas dapat berubah menjadi bendungan 10.000 sang, menghalangi banjir yang meluap. Harta karun ini juga merupakan bahan terbaik untuk memurnikan artefak magis elemen bumi. Setelah dimurnikan, ia secara khusus dapat menangkal kemampuan ilahi berelemen air. Yan, serunya tiba-tiba. Ternyata, di tengah rumah lelang, artefak magis ketiga sudah mulai dilelang. Itu adalah piring kecil berisi pasir kristal berwarna kuning kecoklatan. Meskipun tidak tampak memiliki esensi unsur bumi yang kuat, siapapun yang memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat dapat merasakan bahwa lempengan kecil pasir kristal berwarna kuning kecoklatan ini sebenarnya adalah sebuah gunung kuno yang megah dan agung. Kristal bumi yang bernapas dari 9 langit. Suatu benda yang digunakan oleh tokoh-tokoh perkasa di zaman kuno untuk mengendalikan banjir. Ambil segenggam, lemparkan begitu saja, dan itu bisa berubah menjadi bendungan 10.000 sang, menghalangi banjir besar selama ribuan, bahkan puluhan ribu tahun. Memungkinkan masyarakat umum untuk hidup dalam perdamaian dan kemakmuran selama beberapa generasi, terbebas dari bencana banjir. Para ahli sihir biasa, menggunakan mantra untuk menghalangi banjir, akan membangun bendungan sementara yang akan hanyut dalam beberapa tahun.
Saya yakin semua orang tahu bahwa ini adalah benda suci elemen bumi, kristal bumi pernapasan 9 langit. Benda suci ini bukan hanya harta terbaik untuk mengembangkan kemampuan ilahi elemen bumi, tetapi kegunaan terbesarnya adalah untuk memperkuat gua dan membudidayakan obat-obatan spiritual. Jika Anda mengintegrasikan kristal bumi nafas 9 langit ke dalam puncak gunung gua Anda dapat membangun koneksi yang tak terputus dengan bumi. Tidak hanya serangan pihak lain yang akan menjadi tidak efektif, tetapi kualitas dan kecepatan pertumbuhan obat-obatan spiritual yang ditanam di gunung juga akan meningkat berkali-kali lipat. Penawaran awal adalah 5 juta pil. Setiap kenaikan penawaran tidak boleh kurang dari 100.000. Immortal Chisho memperkenalkan manfaat dari kristal pernapasan bumi 9 langit, dan banyak orang diam-diam mengangguk, mengetahui bahwa apa yang dia katakan itu benar. Manfaat terbesar dari harta karun ini adalah untuk membangun gua. Sebagai contoh, jika puncak reinkarnasi Fang Han diintegrasikan dengan kristal bumi bernapas 9 langit, hasil dan kualitas obat-obatan spiritual akan meningkat beberapa kali lipat. Yang lebih dahsyat lagi adalah puncak gunung itu akan menjadi tak tertembus. Sekalipun para master yang beberapa tingkat lebih tinggi darinya datang untuk menyerang, ia akan tetap tak terpengaruh. Bisa dikatakan bahwa sarangnya akan dibangun seperti benteng dari besi dan baja. Yang lebih dahsyat lagi adalah, dengan kultivasi jangka panjang, puncak gunung itu akan menghasilkan petir ilahi wutu. Ketika musuh menyerang, energi unsur bumi akan secara otomatis memadat dan bergesek, dan petir akan muncul dari gunung, menaklukkan iblis dan setan, menyapu bersih segala sesuatu di hadapannya. Namun, harga penawaran awal adalah 5 juta pil spiritual, yang 2 kali lebih mahal daripada mutiara dewa gunung, dan bukan sesuatu yang mampu dibeli oleh orang biasa. Fang Han membutuhkan barang ini, jadi dia tidak ragu-ragu. Dia mengulurkan tangannya dan berteriak, 5.100.000, 5.200.000. Tepat setelah itu, seseorang di bawah berteriak. Fang Han melihat ke bawah dan melihat seseorang yang telah berkultivasi hingga lapisan ketiga alam rahasia kemampuan ilahi, alam gang primordial, dan telah membentuk gang Qi. Dia menggertakkan giginya, seolah mempertaruhkan seluruh kekayaannya untuk membeli harta karun ini. Fang Han tersenyum, melihat bahwa murid ini mengembangkan kemampuan ilahi elemen bumi, dan gang Qi-nya sangat mumpuni. Jika dia memperoleh kristal bumi pernapasan 9 langit ini dan memahaminya dengan saksama, dia mungkin dapat membuat gang Qi-nya mengalami transformasi, sehingga memasuki lapisan keempat kemampuan ilahi, alam Yin Yang. Setelah memahami perubahan Yin dan Yang, alam manusia surgawi tidak akan jauh lagi. Namun, Fang Han tahu bahwa murid ini tidak akan mampu membeli harta karun seperti kristal bumi pernapasan 9 langit. Tanpa dukungan finansial yang sangat kuat, memang akan sangat sulit untuk memenangkan barang ini. Benar saja, selanjutnya, seseorang di ruang VIP langsung berteriak, 5.500.000. Orang dari alam gang Qi tingkat ketiga itu langsung lemas seperti balon yang bocor, benar-benar terkulai. Jelas sekali, 5.200.000 sudah merupakan seluruh kekayaannya. 5.600.000. Fang Han bertekad untuk mendapatkannya. 5.700.000, teriak seseorang di ruang VIP. Ia adalah seorang penganut Taoisme yang mengenakan jubah perak yang disulam dengan pedang-pedang kecil emas yang tak terhitung jumlahnya. Jubah perak itu berkilauan, dan pedang-pedang kecil emas yang tak terhitung jumlahnya di atasnya memancarkan energi pedang yang tajam, seolah-olah mereka dapat menembus udara dan terbang kapan saja, membentuk barisan pedang untuk membunuh orang, sangat tajam. Jubah pedang 1001 pun. Fang Han mengenalinya. Ini adalah harta karun tak tertandingi yang tercatat dalam All Worlds. Meskipun tidak sekuat kuali Raja 5 Penjara dan pedang iblis, langit berdarah, jubah sihir ini tetaplah sangat ganas, milik sekte pedang Tongtian. Tidak diragukan lagi, Taois ini adalah tokoh setingkat tetua agung dari sekte pedang Tongtian. 6 juta. Meng Xiaobai berbicara, yang mengejutkan Fang Han. Dia tahu bahwa Meng Xiaobai memiliki sumber daya keuangan yang melimpah. Dia telah membeli harta karun pertama, telur raksasa Kunpeng, seharga 50 juta pil, jadi 6 juta hanyalah jumlah yang kecil sekarang. Dia tidak ingin membuang sumber daya keuangan untuk ini bersama Meng Xiaobai, tetapi kristal pernapasan bumi 9 langit itu langka. Saat ini, kemampuan ilahi iblis agung 5 kaisar miliknya, seni kaisar kayu biru, sudah mencapai kesempurnaan tingkat tinggi, menghasilkan petir ilahi Yimu. Hanya, kaisar kuning kaisar bumi Dao, yang terlalu lemah. Jika dia bisa mendapatkan kristal bumi pernapasan 9 langit ini, kemampuan ilahi iblis agung 5 kaisar dapat membentuk siklus 5 elemen kecil yang sangat meningkatkan kekuatannya, tidak kalah dengan 28 kemampuan ilahi agung lainnya. Selain itu, tubuh fisiknya akan mengalami transformasi lain. Jika semua kemampuan ilahi 5 kaisar iblis agung mencapai kesempurnaan dan menghasilkan petir ilahi 5 elemen, maka kekuatan mereka pasti akan melampaui bencana angin matahari hitam, bencana api matahari agung, dan bahkan seni pemutus agung, kemampuan ilahi tingkat tertinggi ini.
6.100.000. Fang Han dengan hati-hati menaikkan harga. 6.200.000. Taois yang mengenakan jubah pedang 1.000 juga menambahkan 100.000. 6.300.000. Pria paruh baya dari Gua Kristal Surga yang sebelumnya ikut lelang bersama Fang Han, mengenakan jubah bangau dan mahkota bintang, secara mengejutkan meneriakkan harga lagi dari ruang VIP-nya. 6.500.000, teriak Meng Xiaobai. 6.600.000. Fang Han tetap tenang, tidak menaikkan harga secara drastis sekaligus, tetapi perlahan dan santai, dengan pendekatan yang gigih dan lembut. 7 juta. Meng Xiaobai tiba-tiba menaikkan harga lagi. 7.100.000. Fang Han menghela napas, seolah-olah dia akan menyerah jika Meng Xiaobai menawar lagi. Beberapa orang lainnya, melihat gaya penawaran Meng Xiaobai yang langsung menambahkan 1 juta, tampaknya tidak mau bersaing lagi. Pemuda berjubah putih ini telah menunjukkan kehebatannya dengan menghabiskan 50 juta untuk membeli telur kunpeng. 8 juta. Benar saja, harga yang dipatok Meng Xiaobai adalah 1 juta sekaligus, tanpa basa-basi, seolah-olah dia ingin menghancurkan siapapun yang bersaing dengannya dengan sumber daya keuangannya yang melimpah. Memang, aura seperti itu sulit ditahan oleh siapapun. 8.100.000, kata Fang Han dengan suara berat. 10 juta. Meng Xiaobai melirik Fang Han, tampak sedikit tidak sabar, dan tiba-tiba mengumumkan sebuah angka. Lalu ekspresinya tetap tenang. 10.100.000. Meskipun Fang Han menawar lagi, dia merasa sangat tidak nyaman. Seandainya bukan karena Meng Xiaobai, dia bisa saja membelinya seharga 8 juta pil, dan sekarang dia tidak tahu berapa harganya. 15 juta. Meng Xiaobai menggosok jarinya, menjentikan jarinya, dan sedikit senyum dingin muncul di wajahnya. Fang Han hendak menambahkan 100.000 lagi ketika tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari ruang VIP. 30 juta. Aku akan membelinya. Suaranya lembut, seolah-olah dari seorang anak kecil. Oh, bukan hanya Fang Han, bahkan Meng Xiaobai pun tampak terkejut. Pihak lain langsung menawar 30 juta, yang sudah jauh melebihi nilai kristal bumi bernapas 9 langit, dan itu merupakan penggandaan harga sekaligus. Dibandingkan dengan Meng Xiaobai, selalu ada seseorang yang lebih kuat, dan satu gunung selalu lebih tinggi daripada gunung lainnya. Seketika itu juga, Fang Han berhenti menawar, karena tahu bahwa dia tidak bisa bersaing dengan suara anak kecil yang mengajukan penawaran tersebut. Dan wajah Meng Xiaobai tampak menunjukkan sedikit senyum dingin, dan dia terus menatap orang yang telah mengajukan penawaran. Namun, ruangan VIP itu disegel oleh lapisan cahaya, dan tidak ada pandangan yang dapat menembusnya, menunjukkan bahwa ruangan itu disegel oleh kekuatan yang dahsyat. Siapa sebenarnya dia? Fang Han merenung dalam hatinya. Dia selalu merasa bahwa suara itu terdengar agak familiar, seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. 30 juta, tidak perlu lagi membeli kristal pernapasan bumi 9 langit. Bahkan Pri Lianyun menggelengkan kepalanya. Pada saat itu, benar saja, tidak ada orang lain yang menawar, dan piring bertuliskan, 9 langit menghembuskan napas kristal bumi, pun diturunkan. Fang Han hanya bisa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan harta karun itu. Namun, yang tidak dia duga adalah tirai ruang VIP-nya bergerak, dan 13 niang, si alis hijau, dan seorang Taois tua yang tinggi, kuat, tetapi sedikit bungkuk masuk sambil membawa sebuah piring. Di atasnya terdapat persis, kristal bumi yang menghembuskan napas 9 langit. Fang Leng yang sebenarnya, aku tidak menyangka kau punya teman di mana-mana. Ini adalah kristal bumi bernapas 9 langit yang dibelikan untuk Anda oleh VIP Room 99. Terimalah, kata 13 niang. Apa? Orang itu membeli kristal bumi pernapasan 9 langit untukku? Fang Han terkejut, hatinya dipenuhi rasa heran yang mendalam, tetapi ia tidak menunjukkan keterkejutannya di wajahnya. Ia hanya melambaikan tangannya, memasang sikap yang dalam dan misterius. Aku mengerti. Sampaikan terima kasihku kepada teman lama itu. Kita bisa bertemu lagi setelah lelang harta karun. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya, dan semua, kristal bumi yang bernapas dari 9 langit, di dalam nampan tersapu ke lengan bajunya, lalu memasuki diagram mata air kuning. Memang, ini kristal bumi pernapasan 9 langit asli, tetapi sayangnya, jumlahnya terlalu sedikit. Jika ada cukup pasir kristal, satu ruangan penuh, kau bisa mengkultivasi dao penguasa kaisar bumi hingga kesempurnaan agung dan mendapatkan petir ilahi bumi Wu. Yan, di dalam diagram mata air kuning, memainkan kristal bumi pernapasan 9 langit, mengendus aromanya dengan hati-hati. Perbendaharaan sekte iblis mata air kuning kita dulu memiliki banyak harta ini. Kapan kita bisa kembali dan melihatnya? Di mana harta karun sekte iblis mata air kuning? Fang Han langsung bertanya begitu mendengar ini. Itu di bawah tanah. Sekte iblis mata air kuning kita memiliki gerbang gunung yang sangat besar, 10 kali lebih besar dari istana surgawi Yuhua. Di dalamnya terdapat ruang terlipat dan pos pemeriksaan yang tak terhitung jumlahnya, dipenuhi dengan harta, kekayaan,
dan ramuan yang jumlahnya tak diketahui. Namun, kita tidak bisa pergi ke sana sekarang. Setelah Kaisar Agung Mata Air Kuning, Sekte Iblis Mata Air Kuning terpecah menjadi beberapa faksi. Sekarang, banyak tetua mengendalikan gerbang gunung itu. Jika kekuatanmu tidak cukup dan kau pergi ke sana, kau mungkin akan ditangkap dan disiksa dengan pemurnian jiwa. Hehe, diagram mata air kuning adalah kunci menuju perbendaharaan Sekte Iblis Mata Air Kuning kita. Orang-orang itu tidak memiliki diagram mata air kuning, jadi mereka menjaga perbendaharaan tetapi tidak dapat membukanya. Mereka bahkan tidak dapat melewati gerbang jiwa pengembara. Yan tertawa sinis. Aku sudah tahu siapa yang membeli kristal pernapasan bumi 9 langit dan mengirimkannya kepadaku, kata Fang Han tiba-tiba. Siapa itu? Yan juga sangat penasaran. Penampilanmu saat ini masih ilusi yang diciptakan oleh seni ki ilusi laut. Orang biasa tidak bisa menembusnya. Mereka yang bisa adalah individu-individu yang kuat. 30 juta ramuan bukanlah jumlah yang kecil, dan seseorang memberikannya kepadamu begitu saja, bahkan Fang Qingsui mungkin tidak akan mampu melakukannya. Nanti akan kuberitahu. Aku hanya yakin sekitar 60 hingga 70%, aku tidak bisa sepenuhnya yakin. Aku harus mengamati lebih lanjut, kata Fang Han pelan. Namun, lelang harta karun ini menjadi cukup membosankan dengan Meng Xiaobai yang terus-menerus mengacaukan keadaan. Aku memperkirakan bahwa perang harga yang sebenarnya akan dimulai ketika kita memperebutkan harta karun murni yang tingkat tertinggi itu. Meng Xiaobai tidak bergerak sekarang, jelas-jelas menyimpan dananya untuk harta karun terakhir. Yan mendengarkan analisis Fang Han, mengangguk berulang kali. Sepertinya kekayaan Meng Xiaobai tidak tak terbatas, ada batasnya. Saya memperkirakan dia memiliki aset sekitar beberapa ratus juta, paling banyak sedikit di atas 1 miliar. Orang ini hanya hidup dari keuntungan masa lalunya. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganku, yang menghasilkan banyak uang setiap hari, kata Fang Han.